Allah memberikan kepada kita apa? Al-Quran. Nih Al-Quran. Al-Quran diberikan kepada kita, maka kita pun ikut living miracle, mukjizat yang hidup. Baca Bible, marilah kita bentangkan permadani. Lah, salah. Kenapa benar? Dengan mur dan gaharu. Marilah kita melepaskan birahi. Lah, makanya ada orang bilang, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibaca ayat-ayat Allah, Al-Quran, bertambah imannya. Jika dibacakan Bible, bertambah denom dan bertambah birahinya. Ada itu. Aku melihat Bapak jadi oneness. Masalah guys. Ada Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Lanjut dulu Kang Jan. Tadi siang beliau baru mengajarkan kepada saya terkait iblis. Luar biasa. Kita diajari bagaimana iblis yang bangkit itu adalah iblis. Iya juga ya, dipikir-pikir. Dipikir-pikir iya juga ya. Ternyata yang bangkit iblis. Iya. Dan berbayar 600 penonton. Yang baru datang posting ulang dulu yang baru datang, posting ulang, di share yuk. Begini ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Baptislah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Ngerti gitu ternyata yang menyertai hingga akhir zaman itu gitu ya. Wah, sampai sekarang. Masalah. Sudah monitorkah Gurunda? Sambil lalu saya ngundang teman-teman OTN dulu. Silakan nanti dulu Kang Jan kalau Gurunda belum. Siap, nanti Gurunda diinterupsi saja. Begitu teman-teman. Jadi ada living miracle, mukjizat yang hidup, yaitu Al-Quran. Bayangkan kalau tanpa Quran ya, saya mau simulasi aja. Bapa Tuhan, Roh Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Karena melirik Al-Quran butuh 1000 tahun. 1000 tahun. Tres personae una substantia. 3 personal bersatu padu. Kan bukan tunggal kan? Una substantia. Melirik Quran 1000 tahun tuh. Itu kan Quran abad 6, abad 7. Quran ini bagus nih. Tuhannya satu. Umat Islam Tuhannya satu. Luar biasa, berjaya, menguasai 3/4 dunia sampai Andalus, Yerusalem aman ratusan tahun. Tuhannya satu, keren nih Islam. Wah, mau masuk tempat ibadah bersih-bersih. Orang Kristen BAB di mana aja. Coba lihat tuh, Kristen BAB di mana aja di Eropa itu. Iya, sampai sekarang Anda lihat, Anda cek nanti ada beberapa banyak testimoni orang yang di New York. Orang New York tuh pesing di mana-mana katanya. Nah, Kancan, di mana satunya Kancan? Kalau dikatakan kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, At-Tamrin 6612. Itu kami itu jama. Oh iya. Bukan tunggal, bukan esa. Gurunda ada monitor. Ya. Jadi kami itu Pak, di dalam bahasa itu ada namanya plural. Nanti Bapak cek aja di Google lah. Plural of majesty, keagungan. Kalau Bapak nggak terima itu ya nggak apa-apalah. Contoh, saya jawab dulu. Iya, saya jawab dulu. Contoh, dalam Kejadian 1 nomor 1, Bereshit bara Elohim. Kenapa diterjemahkan cuma Tuhannya satu?
Padahal itu Elohim itu Eloah dan Yim banyak, harusnya terjemahkannya pada mulanya pada mulanya Tuhan menciptakan. Oh, begitu. Kenapa begitu? Karena kita ini berilmu. Orang Islam ini pinter-pinter, cerdas-cerdas, tidak membodohi diri, bahwa tahu secara Pak John, saya sedang jawab. Kita ini cerdas-cerdas. Kita belajar secara gramatikal bahwa ada plural kami itu menunjukkan hanya kepada satu. Namanya plural of majesty, royal we, dalam bahasa Arab jamali ta'zim, penghormatan. Tuh. Sekarang kalau Pak John, Ya, menurut Yesus, kenapa Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Roh Kudus? di mana Tuhan satunya Roh Kudus? Ada nggak? Ada nggak Yesus ngomong gitu? Bapak. Lah, jadi satu-satunya yang benar Bapa atau Roh Kudus? Bapak. Bukan Roh Kudus. Bapak. Bukan Roh Kudus. Bukan. Bagus. Jadi sebentar dulu. Iya, sebentar dulu. Jadi, ya, di antara Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa atau Roh Kudus? Bapak. Bukan anak. Kan Roh Kudus dari Bapak. Ajan. Bapa atau anak? Bapak itu yang meniup Roh Kudus bukan. Bukan itu yang ditanya. Bukan itu yang ditanya. Anda Roh Bukan itu yang ditanya. Kudus dari mana roh itu ditiupkan? Bukan itu yang ditanya. Menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar Bapa atau anak? Iya, dari Bapak. Bukan dari Bapak atau anak. Dasar. Ini saya bilang penganut Tuhannya tiga, di doktrin kepalanya, di atas kepalanya Tuhan itu tiga, Bapa, Anak, Firman, gak jelas yang mana. Tiga. Iya, sebentar dulu. Tapi mereka melirik Al-Quran. Wih, Al-Quran hebat, Tuhannya satu. Butuh 1000 tahun. Al-Quran juga bagi saya gak jelas. Kang Dito. Kami Iya. Malam Kang Dito. Tuhannya Yesus atau malaikat? Jawab saya. Anda nih aneh ya. Di gereja dengan lancar mengatakan Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi ketika masuk dalam perdiskusian ragu mereka. Tuhannya Yesus Esa satu betul. Makanya Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? kami tiupkan roh itu, kami ini siapa? Ditanya apa, jawab apa lihat. Kali itu Kalau pada Tuhan. Kok bingung? Kali itu saya bantah tadi kamu punya pernyataan tadi itu, saya bantah. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, bukan Tuhan, Allah yang benar. Bukan Tuhan. Anda salah. Oke, siapa satu-satunya Tuhan yang benar? Anda salah. Bukan Tuhan yang benar, situ dikatakan. Saya tanya Tuhan yang benar. Benar. Baca yang benar itu. Saya tanya menurut Biblos siapa satu-satu, saudara? Menurut Biblos satu-satunya ya Tuhan yang benar adalah, sebentar dulu Pak. Satu-satunya Tuhan yang benar. Saudara, saya tidak bahas Yohanes 17 nomor 3. Enggak. Saya sih tidak bahas itu. Baca 1 Korintus 8 nomor 6. Engkau Bukan itu yang saya bahas. yang benar, bukan Tuhan. Bukan itu yang saya bahas. Coba baca 1 Korintus 8 nomor 6. Tuhan itu satu. Siapa namanya? Tuhan itu satu. Allah Namanya itu siapa? satu. Namanya siapa? Allah Elohim. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Beda-beda namanya. Beda lagi, nambah lagi. Allah bukan nama Tuhan saat. Saudara, Sekarang, Tuhanmu Tuhan yang satu itu siapa namanya? Gantian, Bang. Kok tidak gantian? Sama kamu. Dengar. Gantian. Tuhan satu-satunya Tuhan menurut Paulus siapa? Enggak begini. Memang selama ini Gantian sama tapi kamu, tidak mau jawab. Saudara, satu-satunya Tuhan menurut Paulus siapa?
Dengar dulu, Siapa? saya mau. Iya. Oke. Gak bisa bang, ini ruang diskusi. Bapak hanya pakai mode gereja. Kalau pakai mode gereja Bapak nggak laku. Alasan kenapa kalian modenya mode gereja, karena itulah mode yang diajarkan oleh penyesat. Coba lihat Yesus. Mode Yesus itu mode diskusi. Yesus, kenapa anakmu tidak mencuci, muridmu tidak mencuci tangan? Kenapa kau tidak melakukan hukum Taurat? Yesus modenya mode dialog, debat. Hanya orang-orang yang mendoktrin. Coba lihat Paulus. Ketika dia diamankan, doktrin. Ruang gitu. Coba lihat Paulus ketika diamankan dari orang-orang Yahudi keluar dari Yerusalem karena ketahuan orang Yahudi dari Efesus. diamankan masuk ke dalam penjara, bukan di penjara, diamankan, mau masuk ngedoktrin dulu. Paulus itu punya hikmah Allah, Anda tidak. Coba. Gurunda sudah monitor belum? Anda bukan tandingan Paulus kan, Chan. Saya belum selesai dengan tadi. Ayat pada Paulus suratnya 13. Aku sudah nulis buku. Enggak, Anda 13 tuh pas 7 dari Paulus, sebagian lagi muridnya Paulin. Itu pun kontradiksi satu dengan yang lainnya. Ini Nggak room bisa ini menandingi Paulus, sebenarnya nggak bisa. untuk apa diskusi atau untuk dengerin satu orang ngomong aja? Untuk diskusi. Diskusi lah, Baik, bukan silakan, gereja. Silakan, Seperti silakan. ini. mau harus Silakan, makan. Nggak ada bobotnya ini. Silakan, saya kasih kesempatan malah nggak ngomong. Gimana sih? Silakan. Dari tadi nyocong Ya silakan. nyerang Paulus, nyerang Tuhan Yesus. Loh, siapa yang menyerang? Saya tanya, menurut Paulus, batu hitam itu yang menurut Paulus satu-satunya Tuhan yang benar siapa? Lu udah tahu iman Kristen itu Tuhannya siapa? Kok lu nanya? Tuhannya 3. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan, 4 tuh jadi. Itu menurut lu. Makanya lu tuh Tadi menurut saya gimana ceritanya? kencang otakmu nggak mampu memahami Tuhan udah tahu orang Kristen. Kristen. Makanya saya tanya kepada kalian Kristen tuh Tuhannya siapa? yang otaknya yang otaknya Seperti jauh apa dari Nabi nyampe. Muhammad. Nabi Muhammad. Ya, alhamdulillah. Nabi saya Nabi Muhammad SAW. Nabinya Bani Israel hari ini Nabi Muhammad. Nabinya Bani Jurhum hari ini Nabi Muhammad. Nabinya Bani Jawin sekarang Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Loh, Nabi Muhammad tuh nabinya Bani Israel, Pak. Nabinya bagi Israel itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada Anda mengklaim, kenapa Anda tidak menjawab? Menurut Paulus, siapa satu-satunya Tuhan yang benar? Inilah Kristen kalau sudah keteteran. Jelek sekali nih, jelek. Ya udah tinggal. Rumahnya nggak ada bobot nih. Iya. Yang berbobot gimana? Yang nipu itu. Yang nipu. Doktrin. Yang ngedoktrin. Tanpa dalil. Comot-comot. Udah dicomot digigit pula. Bobot nggak berkualitas. Masa orang tipu begini dibiarin? Yang mana yang ditipu? Ini pertanyaan. Satu-satunya Tuhan menurut Paulus siapa? Anak SD aja udah tahu Tuhannya orang Kristen siapa. Lu nanya lagi lu. Tuhannya orang Kristen itu dia berkolor, benar tidak? Makanya kalian Iya. itu nggak bisa ke bulan karena otak kalian ini terbatas ini. Saya tanya kepada teman Kristen, Bang, itu siapa yang di atas? Itu Tuhanku, kata mereka. Itu deh. Saya buka marketplace, Tuhan Yesus. Begitu ada di situ. Jangan salahkan saya. Aku disalahin terus. Apa salahku? La haula wala quwata illa billah. Ngomong tipu-tipu. Saudara, Ya, ini memang siapa ajaran satu-satunya seperti Tuhan menurut Paulus? itu. Ngapain lu nanya seperti itu? Hah? Katanya tadi katanya mau diskusi. Seperti itu gunanya apa sih? Pertanyaan seperti itu gunanya untuk mengekspos kebusukan penipu-penipu yang menuhankan Tuhan berkolor. Itu tujuannya kan
Yes, iya. Lo itu yang dilakukan oleh Yesus, hanya mengikuti Yesus. Saya bilang anak SD aja tahu siapa itu Tuhan Yesus. Kok kalian nggak Tuhan kami tahu? jelas. Oh iya, baik. Bisa, Memalukan baik. kalian itu. Bisa nggak Tuhan pakai kolor? Ya ini tunjukin moralnya orang seperti Loh? ya, lu, Nabi Nuh sama sama Yang gambar bukan aku, yang buat meraut patung bukan aku cuma lihat. La haula wala quwata. Bang, kami muslim mengatakan Tuhan tidak pakai kolor. Laisa kamisli syai. 2 Samuel 7 nomor 22, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa dilihat, Bang. Bang, dengar dulu, saudara, dengar. Anda setuju nggak ajaran Yesus? Apa lagi urusan ke sana? istri saudara. Lo mamanya Yesus dikawini berusia 12 tahun menurut Katolik Ensiklopedia, dinikahi oleh Yosef berusia 90 tahun. Lu dikirim Paulus lu kayak ada tobat aja lu. Paulus Nggak ada sama diskusi, Paulus selesai, ada selesai. banding. Berunda sudah monitor. Orang Ya. begini nggak berbobot. Assalamualaikum Bang Handi. Nggak ada Pak bobotnya. Andi, assalamualaikum Pak Andi. Ngapain disuruh ngomong terus? Nah, inilah Kristen. Kalian ini sama aja semua nih. Nggak ada menghindar dari perdiskusian. Mode gereja nggak masuk, diskusi nggak bisa. pertanyaan kau itu nggak pantas untuk diajak berdiskusi. Enggak, Itu masalahnya My pertanyaan God, kan Yesus, selalu mau dalam diskusi apa paham. enggak? My God, Yesus. My God, my God, my God. Jangan my God, jangan my God. Nggak usah dilayani. Disuruh Mie rebus. Jangan my God, mie rebus. Jangan dikasih orang seperti dia ngomong, percuma. Bisa nggak Tuhan pakai kolor? Anak SD aja tahu siapa Tuhan Yesus. Lu nggak tahu. Siapa? Siapa? Saya nggak tahu. Anak SD aja tahu siapa Muhammad. Kawin sama Aisyah umur 9 tahun. Lu nggak tahu pasti lo. Kalau Maria dikawini Yosef usia berapa? Percuma. Maria. Orang-orang fakta. Udah waktu Gak ada Orang gunanya ngomong fakta. memancing kita menghujat. Jangan dilayani lah. Udah sering kok dijelaskan mengenai Aisyah itu udah. Tapi nggak apa-apa lah. Pertama udah sering dijelaskan bahwa tidak ada yang keberatan keluarga Aisyah dalam hal pernikahan ini. Orang tuanya sendiri yang menjadi walinya kan gitu. Kalian bukan apa-apanya. Kalian bukan keluarganya. Kenapa kalian yang protes ya? Gua heran ya. Kenapa ya? Kenapa ya kalian yang sewot gitu loh? Nabi kami yang menikah. Nggak merugikan kamu semua kan? Ada nggak di sini orang yang dirugikan dengan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah? Ada nggak orang di sini yang dirugikan? Angkat tangan. Kalau yang dirugikan berapa kerugianmu saya ganti. Angkat tangan. Ada yang dirugikan? Ya ada. Iya, boleh usul. Makanya kalau diskusi Tadi dulu Pak Jan, ada yang dirugikan nggak? tidak ada yang dirugikan. Cuman begini ya, coba saya kalau kita diskusi ya, jangan kita bahas-bahas dosa-dosa Nabi di masa lalu. Nggak ada sebab dosanya Tuhan Nabi sudah Muhammad. mengampuni, Nabi Muhammad nggak punya ya. dosa. Semua Nabi maksum. Semua Nabi Nggak punya maksum dosa itu. Muhammad. Nggak ada. Ya nggak apa-apa kalau dia nggak punya dosa, nggak apa-apa, lebih Iya baik makanya lagi. saya luruskan. Tadi Anda bilang dosa Iya. Nabi masa lalu. Kalau di Iya, Anda ada itu, dosa nabi-nabi masa lalu dibahas-bahas. Nabi Daud lah, di Yehezkiel dibahas-bahas. Itu kan semua di masa lalu. Ya, nggak usah kita bahas karena Tuhan Nah, sudah kalau di- mengampuni kita. Ya. suara saya kecil kenapa? Ya? Enggak Kalau cukup. kalau memancing bahas dosa-dosa di Alkitab, dosa Nabi, bisa terpancing Kristen bahas Nabi kamu juga. Oke, dengerin dulu Pak John, dengarkan dulu. Silakan cari di Al-Quran atau hadis itu dosanya para nabi. Silakan cari, bawa data kita bahas satu persatu. Tapi kalau di Bible itu tertulis, kami nggak mengarangnya, kami tidak nambahin gitu loh. Itu baik bukan Gimana? konsumsi saya, itu bagiannya Edis karena Edis lebih tahu tentang Ada yang bahas barusan, makanya saya luruskan.
Saya ulang kembali ya, Pak John, dengerin dulu baik-baik. Di Bible itu jelas gitu ya, bagaimana Nabi Daud tertulis di sana, bagaimana itu penulisannya, bagaimana Lot sama kedua anaknya, gitu ya. Bagaimana Pak, dengerin dulu belum kelar. Bagaimana Pak Yusuf menikahi ibunya Yesus dalam keadaan hamil. Itu data loh itu. Data loh itu bang. Nggak ditambah, nggak dikurang loh itu. Kita nggak nambah loh itu. Nggak nambah, nggak ngurangin kan gitu ya. Gimana teman-teman itu? Iya, tapi maksud saya begini Pak, ya kalau kita sudah jelaskan kitab kita berbeda, nggak mungkin jadi satu, ya. Jadi kita nggak mungkin ketemu ajarannya, ya. Siapa yang mau pertemukan bang? Kalaupun Isa dan Yesus adalah suatu tokoh yang sama tapi diriwayatkan beda, yaitu sudah begitu jadinya. Jadi kalau kita mau bahas dosa atau kesalahan Nabi percuma ya, sebab akan saling menghujat. Apa lebih baik kita Kami bahas tidak gimana? pernah nambah dan mengurangi data yang ada di Bible. Kalau Anda mau memprotes siapa yang menghujat Nabi, proteslah penulis itu. Karena nggak mungkin tuh Nabi berbuat demikian, nggak mungkin Nabi itu berzina. Proteslah penulis, jangan protes umat Islam. Umat Islam bukan penulis Kita Bible. dengar ya, maksud saya begini, kita kan bahas tentang Isa Al-Masih ya. Apakah Isa Al-Masih itu berbuat dosa apa yang dia lakukan sehingga dihujat-hujat ya? Siapa yang Jadi, menghujat? Ntar dulu. Siapa yang menghujat Yesus? ada banyak. Siapa? Contoh hujatannya coba. Banyak. Contoh hujatannya coba. Kan juga riwayat tentang Yesus banyak. Tapi Contoh. saya nggak mau pola itu, nggak usah. Contoh. Pola itu nggak usah. Contoh dong. Lebih baik kita bahas ya, apakah Isa itu adalah Nuduh tanpa dasar itu. Tidak ada. Saya kasih data ya. Saya kasih data nih. Saya kasih data. Bukan kami nih. Di Matius 27 sampai 31. Di situ perikopnya Yesus diolok-olok. Pertanyaannya bang, yang mengolok-olok Yesus siapa? Jawab. Iya, yang ngolong-olok dia kan orang-orang Yahudi yang tidak menerima dia. Yang menulis siapa? Yang menuliskan Matius, Markus, Lukas ya. Terus apa hubungannya umat Islam dikatakan mengolok-olok? Lah, kan sering satu perikop diartikan lain pada maknanya Yang lain. mana? Itu kan Satu sama perikop dengan contoh deh. ngolok-olok. Contoh yang mana ya Allah? Contoh yang aja. Ada Contoh yang lah. mengatakan Yesus kok Tuhan kok gila, padahal tidak dipahaminya satu perikop. Jelas kok itu. Ini Tertulis memang jelas itu. dikatakan gila, tapi kan Nah, itu. coba dibaca semua. Yang bilang Ya, dia coba gila di- siapa? Coba yang dibaca semua, Pak John udah baca semua. Jadi- yang bilangin jadi, dia, dengerin ya, dulu, Pak gini John. ya. Anda ini Kalau- tertulis, dengerin. Kalau Di memang sana itu tertulis, tertulis. tapi jangan gagal Tapi paham tertulis soal di perikop sana, itu. kenapa Anda menuduh kami? Tertulis di Bible, kenapa Anda menuduh kami yang mengolok-olok? Iya, gaya-gaya kan banyak yang gaya-gaya itu apa namanya? Salahkan suka dan penulis, salahkan penulis. menyelewengkan makna daripada satu perikop. diambil Siapa satu yang memaknai? ayat, Jelas kok di dihina-hina. situ. Siapa yang memaknai? Tertulis kok jelas. Kenapa kami yang dituduh? Kalau Kristen bahas Al-Quran ya sering dikatakan Nggak dulu. hujat. Gimana sih? Jadi udah kalau bahas Baca yang dulu itu, baik-baik baca. aja. Markus nggak berapa usah- sih itu? nggak Markus usah 3 ya? dosa-dosa yang Markus 3 dibahas. sama Matius sih? Markus 3:21. 3:21 ya. Kita baca ya. Kita baca nih. Saya nggak nambah, nggak ngurangi loh kita. Kagak pernah kami itu ngurangi nambahin. Nggak pernah. Nggak pernah Pak John. Tolonglah jangan berhenti mengatakan kami yang menghujat. Saya baca. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Dia ini Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Saya baca aja. Pertanyaannya, siapa yang tidak waras lagi di sini, Pak? Iya, yang bilang tidak waras siapa? Siapa? Keluarganya atau ahli-ahli Taurat?
Ya silakan jawab. Kan yang tidak suka ajarannya kan ahli-ahli Taurat. Ya kenapa menuduh kami bang? Bukan kami muslim loh yang menuduh itu. Iya, makanya kalau kan ada yang sering bahas Tuhan kok gila. Nah, jadi kalau membuat judul begitu, Mas, suara saya jangan teman-teman. copot satu ayat, kemudian apa namanya mengejek-ejek Tuhan kok gila. Nah, nggak boleh. Ada latar belakangnya kenapa Gedean. sampai muncul. Suara saya kecil bang. Enggak, cuman Agak aneh. Apa gimana? enggak sih, bagi saya bagus, aman. Coba bilang Eli lama sebaktani dulu. Dekatan dulu. Intinya adalah kami muslim tidak pernah menambah, mengurangi yang tertulis di Bible. Jadi jangan coba-coba menuduh kami, pertama mengolok-olok, mengatakan dia tidak waras. Bukan kami. Pertama, waktu Bible ditulis, kami tidak terlibat di sana dalam penulisan. Oke? Waktu Yesus diolok-olok, kami juga tidak ada di sana. Kenapa kami yang dituduh, Pak John? Ini yang nggak terima. Ini saya nggak terima. Enggak. Anda harus cabut itu. Saya kan pernah menonton si blokir permanen ya. Memang agak tajam dia memberikan kata-kata yang tidak enak didengar sehubungan dengan perikop itu ya. Jadi saya pikir dia seenaknya mau bicara begitu, Tuhanmu gila itu kan tidak bagus. Padahal ya orangnya lah, karena bukan saya, bukan kami di sini. Anda protes ke orangnya, jangan sembarang protes di sini dong. Jadi kalaupun ya keluarganya Yesus mengatakan dia tidak waras lagi ya. Jadi itu kan suatu yang diriwayatkan singkat ya, mungkin panjangnya tidak seperti itu. Jadi sudah diambil kesimpulan gitu. Jadi nggak boleh lah di room Islam itu seperti ya udahlah di sini masih santun-santun, saya masih itu. Makanya sering naik di Arif Ersa ini kita Nah, kalau gitu saya tanya balik kepada Anda. Menurut Anda, Edis kabur ke luar negeri menghujat Islam, apa komentar Anda, Pak John? Iya, saya tanya apanya yang dihujat. Ah, itu dia. Saya jawab ya. Saya jawab nih. Edis itu sok pakar Al-Quran, dia nggak bisa membacanya. Kemudian hadis dipelantir-pelintir. Itu kira-kira dosanya, nggak paham Al-Quran tapi ngajarin Al-Quran, bahkan dikurangi terus ditambahin, mengatakan Nabi Muhammad itu roh dan seterusnya. Itu menurut Anda gimana ini? Tapi kan dia tampilkan data. Saya tidak mau tanggapi panjang. Nah, itu kan Anda ini nggak Pak John, ini Anda nggak waras. Saya kasih data, saya kasih contoh orangnya kabur ke luar negeri, Anda tidak mau, Anda tidak waras. Shalom, Ntar dulu salonnya ntar dulu, ini selesaiin dulu ini urusan. Pak John harus adil dong dalam berpendapat. Nggak boleh kayak maksudnya gitu. begini, dengar ya. Dia kalau bicara, dia baca terjemahan Al-Quran itu, dia tampilkan data, ya. Makanya dia juga tanya di mana saya menghujat. Nah, kalaupun ada kata roh, karena memang tertulis demikian. Kalau dia nggak menghujat, kenapa dia kabur ke luar negeri? Iya kan, dia merasa tidak aman. Kenapa dia tidak aman? Dia merasa tidak aman. Kenapa dia tidak aman? Apa salahnya? Iya, karena dia kan mau dipersekusi. Islam kan kalau kalah debat selalu begitu. Di mana Maunya Islam mempersekusi orang. Di mana Nah Islam itu handicap yang harus kamu Di pahami. mana Islam mempersekusi? Kamu maunya mana aja Islam contoh-contoh, mempersekusi? undang Zakir Naik datang cerita tentang Jawab, di mana Islam mempersekusi? Di mana? jidat kalian cerita aman-aman aja. nggak bisa. Giliran dibahas Islam kalian mau Kalau turun kau baper doang. Coba kasih contoh di mana Islam mempersekusi. Di mana? Islam yang mana? Di mana Pak John mempersekusi? Kenapa Edis Sudah mengatakan tanya dia Edis tidak aman? saja, tanya Edis langsung. Ya Anda kan yang barusan ngomong sama, Anda mewakili Edis di sini.
Iya, kan dia kan tadi Anda persoalkan dia itu, makanya saya katakan dia kan kalau bicara juga pakai data. Iya, kenapa dia kabur ke luar negeri? Anda menjawab tidak aman di Gua Indonesia. tanya dia kenapa dia lari ke luar Ah. negeri, tanya Edis, berarti merasa anda aman di Apa? Indonesia. Ya, kalau tidak aman di Indonesia berarti Indonesia itu kacau kan gitu. Buktinya Kristen lain aman kok. Kenapa Edis doang yang tidak aman? Kenapa? Ada apa kira-kira? Iya, tanya Edis lah. Tar dulu, apa yang dia lakukan merasa dia tidak aman? Kenapa? Ya karena kan dia baca-baca apa namanya, baik hadis maupun Al-Quran kan, dia kan membaca apa yang tertulis, kan banyak yang tidak senang dia. Nah makanya kalau mereka, saya kan sering nonton lihat orang Islam naik ke dia, toh. Nah makanya dia tanya di mana saya menghujat gitu. Saya ulang lagi Pak John, apa yang dia lakukan merasa dia tidak aman? Coba Pak John. Ya udah tanya dia aja. Ya makanya Alasannya jangan sebut nama dia kalau Anda nggak tahu, Anda nggak bisa wakili dia toh. ya udah lewat aja. Iya udah, kalau nggak bisa wakilin dia jangan sebut dia, gitu loh. Karena saya hajar sampai tuntas gitu. Di mana tahu nggak pendeta Mel atau ngomong, di mana ada mayoritas Islam itu pasti damai bang. Itu pendeta yang ngomong. Coba aja lihat, Islam pasti damai. Di mana ada minoritas Kristen kita persekusi? Di mana tertulis di sana? Datanya di mana itu? Nggak ada itu. Sudah berapa banyak penghujat dari Kristen yang menikmati tidur gratis di LP? Udah berapa? Udah berapa juga penghujat yang kabur ke luar negeri? Udah berapa? Kenapa dia kabur kalau dia merasa benar? Bertahan dong di Indonesia. Saya benar nih, membahas Al-Quran saya benar gitu loh. Ya buktikan gitu loh. Kenapa mesti kabur? Itu ya Pak John. Ya dia jadi ke nggak. Amerika, dia ke Amerika kenapa? juga kan tidak tahu alasannya apa-apa. Jangan kita katakan Mulai membela ada lagi. alasan lain. Jadi mulai Ya kalau membela dia lagi. pergi ke Amerika tour atau apa kan punya alasan. Dia kan sering debat juga sama Suma, sama Unirifa, enak-enak, bagus-bagus. Wah labu semuanya itu sudah mengungkap di luar negeri itu memang sudah diprogram untuk menghujat. Bukan kami yang bongkar, sesama Kristen yang bongkar Pak John. Iya, Nggak makanya percaya. dia selalu tanya dari data saya di mana saya menghujat. Itu yang dia minta, satu aja dia katakan di mana saya menghujat gitu. Kalau mau membuktikan Udah, pulanglah kita lewat aja. pulanglah ke Indonesia, pertanggungjawabkan saja. Nanti kita buka di pengadilan. Datanya banyak. Oke. Baik, buka Ya juga udah di kita sini. bahas lain aja, lewat aja sih. Ya udah makanya jangan bahas lagi, jangan nyebut-nyebut nama. Oke. Silakan. Oke, sekarang kita kembali ke topik. Kita kembali ke topik. Tadi Sri Tunggal dilempar ke tong sampah selamat. Dia takut hujatannya itu. Oh, itu menghujat sesama Kristen itu. Yesus punya Tuhan. Silakan Gurunda. Tema yang diangkat malam ini Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada dunia, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran itu kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh berkah supaya manusia menghayati ayat-ayatnya dan supaya orang-orang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi sasaran Quran itu adalah yang berakal sehat. Kenapa Edis kabur ke luar negeri? Karena dia tahu Al-Quran itu syarat dengan ilmu. Kalau dia di Indonesia membahas Al-Quran tanpa ilmu, babak belur pasti, keluar masuk penjara pasti. Maka itu
dia lari ke luar negeri supaya dia bebas berbicara tentang apa saja mengenai Al-Quran. Karena di sana tidak akan ada yang tahan. Dia tidak akan ada yang protes. Dia bebas menghujat, dia bebas menista, dia bebas melakukan apa saja seenak perutnya dia. Karena Al-Quran itu tidak bisa orang berbicara kalau tak ada ilmunya, tidak ngerti ilmunya, nggak paham ilmunya. Bicara masalah Quran tanpa ilmu, penjara pasti. Jangankan non-muslim, orang Islam aja, kalau berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, bisa dipenjara kalau umat Islam itu keberatan. Apalagi non-muslim. Edis tahu itu. Edis tahu kelemahannya dia itu di situ. Makanya dia lari ke luar negeri hanya dengan modal sedikit ilmu terkait bisa baca dan seterusnya. Itu yang harus dipahami. Sekali lagi saudaraku Kristen, pahamilah bahwa Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Ada nggak di dalam Bible seperti itu? Bible diwahyukan untuk orang berakal sehat. Ada nggak? Tunjukkan kepada saya. Ada nggak di dalam Bible diwahyukan, diilhamkan untuk orang-orang yang berakal sehat? Ada nggak? Kalau ada, aku beli deh. Aku beli ayatnya kalau ada di Bible kayak Bible itu untuk kita yang tidak berakal sehat. Nah, kebalikan bukan? Dan Bible bisa merubah kita supaya pikiran kita jadi sehat. Nah, itu tujuan Bible itu bukan untuk datang untuk orang berdosa. Saudaraku, bukan untuk orang kalau benar, ada obat, tetapi untuk orang berdosa kan? Kalau ada obat itu untuk mengobati orang agar sehat, bukan membuat orang gila menjadi gila, bukan. Al-Quran itu datang untuk orang-orang berakal. Untuk orang-orang berakal. Anda mengatakan Bible datang untuk orang yang tidak berakal. Ya cocok lah itu. Berarti landasan untuk mengimani untuk Bible adalah Bible untuk orang sakit supaya disembuhkan. Untuk menyehatkan. Bagaimana caranya Anda bisa menyembuhkan orang kalau kitab Anda itu bukan untuk orang berakal? Ayo, Anda mengatakan Bible bukan untuk orang berakal. Ayo. Yesus kan datang bukan untuk orang benar, untuk orang sakit. Bukan masalah benar, saudara. Ini bukan masalah benar, ini masalah berakal. Anda mengatakan kitab Anda bukan untuk orang berakal. Ya pantaslah selama ini kalian begini. Terima kasih Anda sudah menjawab itu. Jadi saya kembali, Al-Quran itu diwahyukan untuk orang yang berakal. Saya ajarkan saudara John 13 kitab Paulus itu untuk mengajarkan manusia agar hidup di dalam dosa. Saya kasih dalil sama Anda. Oh salah. Saya kasih dalil. Saya kasih dalil dulu ya. Jadi gini. Siapakah pembohong itu? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kamu ngerti Kristus nggak? Ya Kristus Tuhan, Yesus. Nah itu tidak ngerti dia kan? Jadi siapakah pendusta itu? Langsung spontan, langsung dijawab. Kristus itu Tuhan katanya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah manusia? Langsung spontan dijawabnya sendiri. Berarti Anda itu pendusta. Siapakah pembohong itu? Pembohong itu yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Iya. Nah, iya apa? Jadi Anda sudah mengiyakan memang Bible itu hanya untuk orang yang tidak menggunakan akal. Orang yang tidak menggunakan akal, orang apa namanya Bang? Waras. Orang yang tidak menggunakan akal, orang apa? Hah? Iya. Nanti kita baca Bible, nanti akan berakal. Iya, kalau nanti baca Bible orang baru berakal, berarti Bible itu untuk orang berakal. Lucu ini. Bible untuk orang tidak berakal. Nah, itu yang betul. Bible supaya bertahan, supaya bertahan untuk percaya. Supaya berakal untuk percaya kepada Bible. Dengar. Supaya bertahan agar percaya Bible, jangan berakal. Karena Bible itu bukan untuk berakal. Anda harus gila selamanya kalau mau percaya kepada Bible. Terima kasih Bible Saudara John. Itu membuat akal kita sehat. Kita kan akal kita berarti sakit dia untuk orang berakal dong.
Berarti Enggak. Bible itu untuk orang berakal. Bible ini untuk orang yang sakit akalnya supaya kita bukan jadi untuk berakal. sembuh. Supaya Iya. kita jadi berakal. Berarti Bible untuk orang berakal. Wali yang dianggap gila gimana? Masuk orang generasi. Inilah kalau terlalu banyak makan B2. Jadi seulang lagi ya. Ketika Wali penulis yang dianggap gila Yohanes, gimana? ketika jangan penulis kejang-kejang Yohanes dulu. mengatakan begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Wali-wali yang dianggap gila Sekarang, itu gimana Suma? sekarang telah bangkit banyak antikristus. Oke? Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Pada saat itu yang bangkit dari kubur siapa aja? Satu, sembahan Anda. Dua, siapa lagi? Satu, sembahan Anda. Dua, siapa lagi? Lazarus. Yang antikristus yang bangkit, Lazarus. Dua, siapa lagi? Siapa antikristus yang bangkit? Ya, itulah makanya aku tanya. Sekarang itu kapan waktu itu diucapkan kalimat itu? Sekarang itu kapan? Ketika pengarang Yohanes menulis sekarang itu kapan itu? Abad ke-7 apa Ya, abad waktu pertama? itu. Abad Waktu pertama? itu. Abad pertama. Ya, Nah, siapa yang bangkit di situ? Yesus. Dan Yesus. Berarti dia antikristusnya. Kenapa dia antikristus? Karena dia mengatakan dia adalah Tuhan, betul? Iya. Nah, berarti antikristus nggak itu? Lah. Kalau dia sendiri bicara dia antikristus kan tidak mungkin. Lah, antikristus bangkit di abad pertama. Itu dalil, Bang. Terus Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Kristus palsu ini sudah pasti antikristus, betul nggak? Lah iya. Ah, bagus. Siapa antikristus yang Anda maksud? Yesus yang Anda sembah itu. Kok masih bertanya? Kenapa dia antikristus? Dia sendiri. Siapa yang Yesus bangkit? Siapa yang bangkit pada saat itu? Lah Yesus kan bangkit hari ketiga itu. Saya tidak tanya itu. Bukan Siapa Yesus yang bangkit? palsu. Siapa yang bangkit? Selain yang sembahan Anda itu siapa? Lah dia memang bangkit. Nah, Tuhan Yesus. antikristus bangkit gak? Dah, kenapa antikristus bangkit? Kan dalilnya begitu. Kok jadi? Itu makanya jangan Anda lebih pintar dari Bible. Bible Anda yang menerangkan itu. Tapi jangan juga gagal paham. Dengan Saya nggak prinsip gagal paham. Itu dalil. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Itu sekarang telah bangkit itu maksudnya banyak antikristus akan muncul. Akan atau sekarang? Yesus bilang sekarang, tapi itu kan didengar ya bahasanya Yesus ya. Kenapa Yesus katakan sekarang? Karena kan memang pasti itu terjadi. Dia sudah berkata itu pasti terjadi akan terjadinya bangkit. kapan? Nanti di abad ke-7 atau sekarang? Jangan kata bangkit ini Anda menyamakan Yesus itulah. Ya, enggak antikristus ada karena dia bangkit. orang yang bangkit dari kubur selain yang Anda sembah kok. Enggak, itu jangan, itu Anda salah, Anda gagal paham dengan itu. Apa yang paham yang mana yang gagal? Yang pertama dikatakan sekarang. Yang kedua bangkit. Yang ketiga anti Yesus. Anti Yesus yang adalah manusia itu siapa? Akan bangkit itu sebenarnya artinya muncul ya, munculnya anti-Kristus, bukan bangkit Sekarang seperti dia bangkit dari kubur. Oh, jadi bangkit itu tidak identik dengan keluar dari kubur. Kata bangkit itu tidak selamanya punya arti bangkit dari kubur. Itu maksud Yesus itu adalah munculnya nabi-nabi palsu. Alhamdulillah. Jadi bangkit tidak selamanya keluar dari kubur kan? Iya, kita juga bisa dibilang bangkit dari keterpurukan ekonomi. Bangkit itu banyak macam. Bisa bagus. Jadi ketika orang-orang Yahudi dijanji akan bangkit seorang Mesias, itu maksudnya bangkit dari mana? Itu akan datang seorang Mesias, bukan bangkit. Bukan bangkit dari kubur kan? Lah iya, kan bangkit tidak selamanya bangkit dari kubur.
Pintar. Mantap kali, Bah. Jadi ketika dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Berasal dari kita itu maksudnya berasal dari mana? Arab atau Yahudi? Di antara orang-orang yang bersama Yesus tentunya. Ya, itu di antara orang Arab atau di antara orang Yahudi? Ya, Yesus kan bicara di saat itu. Iya, berarti antara orang Arab atau antara orang Yahudi? Nggak usah tanya, jelas dia sama murid-muridnya. Berarti di antara orang Yahudi. Oke? Benar ya? Berarti antikristusnya itu orang Yahudi atau orang Arab? Itu Yesus berbicara itu bukan hanya di satu waktu itu, dia juga bernubuat tentang mulai pada akhir zaman juga ada nubuatnya akan muncul nabi-nabi palsu. Antikristus, jangan ke nabi palsu dulu. Antikristus itu memang benar berasal dari kita Yahudi. Antikristusnya orang Arab atau orang Yahudi? Jawab. Ya, orang Yahudi yang di saat itu mendengarkan perkataan Yesus. Allahu Akbar. Karena mendengar perkataan Yesus itu dia di antara kita, berarti mereka itu kalau ada yang antikristus ya udah di antara mereka, salah satunya Yudas. Oke, berarti antikristus itu orang Yahudi kan? Lah iya. Oke, yang mendirikan agama Kristen orang Arab atau orang Yahudi? Apakah semua Yahudi antikristus? Saya ulang lagi. Kita kan main logika juga. Apakah orang Yahudi, semua orang Yahudi adalah antikristus? Yang mendirikan agama Kristen orang Yahudi atau orang Arab? Ya orang Yahudi lah. Orang Yahudi. Oke, kita udah sampai pada finalnya. Antikristus itu adalah orang Yahudi. Yang mendirikan agama Kristen itu adalah orang Yahudi. Sekarang nih, dengarkan. Yang mengatakan Kristus itu adalah Tuhan nuzul ke bumi menjadi manusia untuk nebus dosa-dosa manusia itu orang Yahudi atau orang Arab? Lah orang Yahudi lah, murid-murid Yesus yang menulis kok. Orang Yahudi ya. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya Tuhan Elohim bergelar Kristus. Silakan. Iya, Yesus kan sudah dari Jibril mengatakan telah lahir Kristus Tuhan. Jadi mulai dari yang lahir sudah Yesus lahir. Yang lahir adalah Kristus, manusia yang diurapi Tuhan. Oke. Sekarang kalau dia adalah Tuhan, tolong tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi bergelar Kristus. Tuhannya Yahudi bergelar Kristus kok ditanya ke saya. Jadi si Petrus, tulisan Petrus sering menyebut ya Yesus Kristus Tuhan. Itu kan pemimpin 12 murid. Tanya Petrus, di situ sering disebut Yesus Kristus Tuhan. Oke. Jadi Yesus ini bukan Tuhannya Elohim ya, bukan Tuhannya Yahudi ya, yang mereka sebut Hashem Elohim Adonai, bukan ya? Iya, Yahudi kan tidak percaya kalau Yesus bukan masalah tidak percaya. Bukan masalah tidak percaya. Dalam keadaan yang sebenarnya Yesus ini bukan Elohim yang turun ke bumi. Iya, menurut orang Yahudi. Ya kan udah jelas itu. Tetapi menurut orang Kristen melalui antikristus yang tadi, dia mengatakan Kristus itu adalah Tuhannya Yahudi, betul? Di mana itu kata Tuhannya Yahudi? Jadi Yesus ini Tuhan untuk orang Kristen aja, bukan untuk alam semesta. Tuhan untuk semua, untuk alam semesta. Berarti Tuhannya Yahudi bergelar Kristus. Ya kan yang diurapi. Tuhannya Yahudi diurapi. Ya itu kan memang yang diurapi Tuhannya itu. Saya tanya dulu. Tuhannya Yahudi diurapi. Oke, gini aja. Yahudi itu kan tidak mengakui Yesus Tuhan. Yahudi tidak memandang Yesus Tuhan. Sekarang di mana?
Kan jelas antikristus itu adalah yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Kan gitu. Nah sekarang Anda mengatakan Yesus itu Tuhannya Yahudi. Betul? Karena murid-muridnya kan masih orang Yahudi. Dia bicara kepada murid-muridnya semua orang Yahudi, bukan bicara kepada kita. Saudaraku, kalau Anda tidak menemukan gelar Tuhannya Yahudi itu Kristus dan Anda mengatakan Yesus adalah Tuhannya Yahudi, berarti Anda sedang menyangkal kekristusan Yesus. Loh. Siapakah pendusta itu? Bukankah yang Jangan menyangkal kesimpulan bahwa Yesus begitu. itu adalah Kristus? Ada nggak Tuhannya Yahudi itu bergelar Kristus? Tadi saya sudah katakan tidak ada Yahudi mengakui Yesus Tidak itu ada. adalah Tuhannya Tidak bukan ada. mereka. Tidak ada. Mereka Sebab- menolak dia. Sebab Kristus bagi Yahudi adalah Mana ada Kristus orang Yahudi ada? Ada enggak Kristus orang Yahudi? Kristus atau Mesias bagi orang Yahudi adalah Kalau Mesias itu adalah Yesus. mulai ngaco ya. Tidak, Mesias. tapi kan mereka mereka menolak dia kalau dia itu adalah Mesias. Mereka menolak Mesias Yesus. Mesias bagi orang Yahudi adalah Tuhan atau manusia? Manusia yang dinubuatkan akan datang. Manusia. Mesias yang akan datang. Manusia. Berarti Yesus Kristus artinya Yesus manusia yang diurapi Tuhan. Betul? Iya betul. Nah, saya ulang lagi. Terima kasih Saudara John. Yesus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Benar? Iya. Oke. Apabila ada orang melantik Yesus menjadi Tuhan, berarti dia anti terhadap kekristusan Yesus. Betul? Siapa Iya yang dong. melantik? Ayo. Siapa yang melantik? Lah, Anda menuhankan Yesus? Anda mempertuhankan dia? Berarti Anda lupa kalau dia itu adalah Kristus. Itulah yang disebut antikristus. Oh, salah. Salah. Kristus itu apa? Saya ulang lagi. Kristus itu apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Sekarang Kristen terciduk menuhankan Kristus. Berarti Anda anti terhadap kekristusan Yesus. Sehingga Anda melantiknya menjadi Tuhan. Berarti Anda anti. Anti terhadap Kristus. Karena Kristus itu levelnya adalah manusia. Tidak mungkin Anda mau mengaku menyembah manusia, nggak mungkin. Tetapi kalau Anda dikatakan, apakah Anda menyembah Kristus? Anda mengatakan iya. Apakah Anda menyembah manusia? Tidak. Berarti Anda antikristus. Makanya tidak salah ketika terjemahan Bible Anda dikatakan pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya Anda antikristus. Harusnya kalau tidak antikristus Kristen ini, maka kitabnya akan berbunyi, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tapi karena kalian antikristus, maka kalian merubah terjemahan itu menjadi apa? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayo saudaraku, ayo sadar, kembalilah kepada jalan yang benar. Jangan menjadi antikristus, jangan. Selamat malam. Ya malam. Tinggalkan ajaran antikristus itu. Ayo menuju kepada akal waras. Ayo. Oh, si John kabur nih. Kabur dia, nggak kuat ya. Kapur. Kan tadi dia kaki. katakan bahwa Bible itu diperuntukkan untuk orang yang tidak berakal. Sebenarnya yang tidak berakal itu Bang Zuma. Kalau saya tidak berakal bang, saya akan menyembah makhluk kuburan abangku.
Begini Bang Zuma. Kenapa saya gimana, bilang saudara? Anda tidak berakal? Karena di mana akal budimu? Di mana disebut akal? Anda menerima, Anda mengikuti Nabi Muhammad yang keluar dari goa, terus ngaku-ngaku ketemu malaikat. Semua orang bisa ngaku ketemu malaikat, menerima wahyu. Siapapun bisa, saya pun bisa. Silakan aja. Ya silakan aja. Iya, tapi kenapa Anda langsung imani aja? Oh, enggak dengan imani Itu aja disebut kami. imani aja. Oh, tidak Begitu bisa. mendengar Nabi Muhammad menerima wahyu, Bang Zuma langsung imani aja. Kan Begitu. ada datanya di kitab suci. Al-Quranul Karim itu 1400 tahun dikaji Sampai sekarang belum berhenti dikaji-kaji. sampai hari ini, dan tidak ditemukan sedikit pun kesalahan. Itu bukti kenabian. Saudara Rongit, yang disebut Kan Bang Zuma imani aja kan, tapi jadi enggak apa-apa lah. Itu juga kan imannya. Gantian Rongit. Bang Zuma mau menjawab, silakan. Oke. Sekarang begini. Tolong tunjukkan satu kitab di bumi ini yang bisa mengalahkan Al-Quran. Di mana Al-Quran sepenuhnya berasal dari mulut Nabi Muhammad. Tolong tunjukkan kepada saya satu buku di atas muka bumi ini yang bisa mengalahkan Al-Quran. Nabi Muhammad hidup di zaman jahiliyah. Tidak pernah sekolah beliau. Tidak bisa baca Taurat, tidak bisa baca Bible, tidak bisa baca Injil, tidak bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kemudian beliau mengajarkan Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quran kemudian jelas Bani Ismail yang adalah orang jahiliyah menjadi beradab, menjadi tonggak kemudian ilmu pengetahuan di atas muka bumi ini. Satu-satunya kitab suci di atas muka bumi ini yang menjadi sinyal ilmu pengetahuan manusia itu hanyalah Al-Quranul Karim. Pertama kali wahyu itu datang kepada beliau, Iqra. Perintah untuk menelaah, perintah untuk berfikir, perintah untuk kemudian mencari pengetahuan. Iqra. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia. Seluruh title ilmu pengetahuan di atas muka bumi ini, plus seluruh temuan para ilmuwan di muka bumi ini, plus semua kemajuan teknologi ilmu pengetahuan di atas muka bumi ini, itu diawali dengan membaca. Iqra. Nabi Muhammad datang membawa itu. Iqra. Lalu kemudian diperintahkan membaca Quran, menggali Quran, menelaah Quran, mentadabburi Quran. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang bisa mengalahkan isi Quran. Justru Al-Quran datang, salah satu poinnya adalah meluruskan ajaran para nabi yang telah dibengkokkan oleh umat-umat terdahulu. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya Al-Quran itu kenapa selalu dikaji. Karena pengetahuan manusia di bawah Al-Quran. Maka manusia gigih untuk mencari, menelaah, menerangkan, mengurai isi Quran. Karena Quran itu pengetahuan Tuhan. Sedangkan manusia terbatas. Maka manusia berlomba-lomba untuk mengkaji isi Quran. Bible tidak perlu dikaji. Kenapa? Anak TK pun sudah bisa tahu isi Bible. Anak TK malah lebih pintar dari isi Bible itu. Tetapi kalau Al-Quran, kudu super ilmu yang harus mengkajinya untuk mengetahui isinya. Kalau Bible, justru semakin dipelajari, orang semakin jauh dari ilmu. Kalau Bible. Izin bertanya. Tadi saya mengatakan Kristus itu apa? Dia nanya boleh? Ya, silakan. Kan ada ayat Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran adalah induk
Alkitab. Gimana itu? Coba dijelaskan ke saya. Ya, karena Al-Quran memiliki 3 poin pondasi. Yang pertama adalah akidah, tauhid. Tauhid yang pertama. Yang kedua adalah tata cara menyembah kepada pencipta. Dan yang ketiga adalah akhlakul karimah. Hanya ada di dalam kitab Islam ini. Di kitab lain nggak ada. Kalau di dalam agama Yahudi diajarkan bertauhid, oke. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Tapi mereka tidak diajarkan tata cara ibadah. Tidak diajarkan akhlak. Begitu juga ajaran Nabi Isa alaihissalam. Diajarkan kemudian bertauhid, menyembah kepada Tuhan yang betul. Tetapi mereka tidak diajarkan bersyariat. Nabi Musa bebas mereka, bebas beliau bersyariat sendiri. Kemudian Nabi Isa bebas beliau bersyariat sendiri. Ada nggak mereka diajarkan akhlak? Nggak ada. Nah kalau di Islam jelas yang pertama adalah tauhid, akidah, yang kedua adalah syariat, dan yang ketiga adalah akhlakul karimah. Lengkap di Al-Quranul Karim. Nah sedangkan kita lihat poin yang terakhirnya adalah, ada nggak kemudian Yesus mengajarkan ibadah minggu? Ada nggak Yesus mengajarkan kemudian ibadah Natalan? Ada nggak Yesus mengajarkan kemudian tata cara bernyanyi? Ada nggak Yesus mengajarkan? Ada nggak Yesus mengajarkan? Ada nggak Yesus mengajarkan? Nggak ada. Nggak ada Yesus mengajarkan tata cara ibadah baku kepada pengikutnya. Minggu itu bukan cara Yesus. Bukan cara Yesus, itu buatan sendiri. Yang anehnya lagi Bang Suma, kan duluan ada Alkitab, kok tiba-tiba datang Al-Quran mirip ceritanya. Gimana tuh? Tadi saya mengatakan kepada saudara, antikristus itu lebih dulu kan muncul memang. Justru Al-Quran datang belakangan untuk meluruskan seluruh ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh antikristus. Tapi kenapa segala niru sesuatu Alkitab? Segala sesuatu perbaikan itu datangnya terakhir. Bukan perbaikan itu datangnya di awal, enggak. Perbaikan itu selalu datangnya di akhir. Kitabnya nabi-nabi terdahulu, lalu ada antikristus, Al-Quran datang kemudian untuk menjelaskan dan meluruskan. Lalu Anda mengatakan kenapa menjiplak, kenapa meniru? Saudaraku, yang pertama datang di tengah-tengah kaum Israel itu adalah Nabi Isa. Lalu muncul tokoh fiktif bernama Yesus. Tokoh fiktif bernama Yesus ini dihasilkan dari hasil penyelidikan wartawan-wartawan yang tidak dikenali oleh bapak-bapak gereja awal mula, apalagi sampai hari ini. Jadi Bibelmu itu disusun dari hasil penyelidikan terkait ajaran Nabi Isa kepada kaumnya. Karena diajarkan kepada orang Roma Yunani, maka Nabi Isa namanya dipalsukan menjadi Yesus. Pahami itu. Masuk ke Indonesia di bawah Belanda menjadi Yesus. Yang tadinya adalah Yesus. Sebelum Yesus dia adalah Isaus. Sebelum Isaus itu adalah Isa alaihissalam. Oke? Jadi yang datang lahir di yang lahir di tengah-tengah kaumnya Bani Israel yang pertama kali lahir itu adalah Nabi Isa. Yesus itu tokoh fiktif. Anda tidak percaya? Mari. Tolong tunjukkan kalau Anda pengikut Yesus, kalau Anda adalah pengikut Yesus yang Yesus lebih dulu dari Isa, wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhan yang mana? Coba tunjukkan ke saya. Nggak ada kan? Iya, Nggak ada. Katanya Yesus itu fiktif. Ternyata betul. lebih berkuasa Tuhan Yesus daripada yang kalian sembah. Kuasanya Kan apa? betul. Kuasanya Yesus apa? Kuasanya Yesus apa? Terbukti bisa melakukan mujizat-mujizat. Oh, kalau dalam Al-Quran Nabi Muhammadku sudah meluruskan itu, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu biiznillah, dengan izin Allah. Begitu saya baca dalil Bibelmu, wartawan mengutip pekerjaan Nabiku Nabi Isa. Apa kata wartawan? Yesus diceritakan di dalam
Kisah Rasul 2 nomor 22, ternyata apa yang dilakukan Yesus itu bukan dia yang lakukan, tetapi Tuhannya Yahudi melalui Yesus. Berarti Nabi Isa sudah betul. Biiznillah. Apa yang dilakukan Nabi Isa ternyata disaksikan oleh pengarang, dikumpulkan cerita-ceritanya, ternyata terbukti betul. Di Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Biiznillah. Ternyata Nabi Isa lebih dulu daripada Yesus. Oke, saudaraku, pembuktian bahwa Nabi Isa lebih duluan hadir daripada tokoh Yesus, orang Kristen sampai hari ini, meskipun kumisnya pindah di alis, alisnya pindah di kumis, tidak akan pernah bisa menemukan wahyu pertama, firman pertama yang Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Kenapa demikian? Karena wartawan lepas pada saat itu tidak mendapatkan informasi itu. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang Anda harus tahu adalah kronologis yang terjadi di TKP. Maria alias Maryam itu hamil tanpa laki. Muncul fitnah di kalangan Bani Israel. Apa fitnah itu? Maria berzina. Sebagai anak yang lahir dari Elohim, dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dia melakukan pembelaan terhadap ibu yang dicintainya di tengah-tengah kaumnya. Tidak menunggu dewasa, tapi dia menerima wahyu dari sejak dia bayi untuk membela ibunya. Apa katanya? Ibuku bukan pesina, tetapi ibuku melahirkan hamba Allah. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Mana pembelaan Yesus terhadap ibunya yang dituduh sebagai orang pezina, sampai Yusuf ingin menceraikan beliau? Mana pembelaannya? Tidak ada. Kenapa? Karena Yesus yang kau usung itu tokoh fiktif. Tokoh fiktif yang dibuat oleh orang-orang yang tidak dikenal, lalu kemudian diambil oleh orang-orang Roma Yunani untuk menggantikan dewa matahari. Dipakailah nama Isus. Lama-lama berubah menjadi Yesus, lama-lama berubah menjadi Yesus setelah abad ke-17. Izin bertanya. Silakan. Isa menurut Al-Quran itu dari suku apa dan hidup di bawah pemerintahan siapa? Menurut Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada yang perlu diluruskan terkait dia hidup di pemerintahan siapa. Karena ajaran terdahulu tidak mengajarkan Yesus lahir di masa Fir'aun. Berarti Al-Quran tidak memandang penting untuk diluruskan itu, karena itu masih lurus-lurus aja. Yang diluruskan oleh Al-Quran adalah ketika Nabi Isa difitnah sebagai Tuhan yang nusul menjadi makhluk. Andai saja Bibelmu menceritakan lagi tuh, Yesus lahir di zaman Fir'aun, maka Al-Quran turun pasti untuk menjelaskan. Bukan, berarti itu tidak lahir di zaman Fir'aun. Kalau gitu. tidak ada data apa-apa tentang Isa, lalu bagaimana kamu mengenal Isa ini? Ya, kami mengenalnya sebagai Rasul. Emang lebih daripada itu lebih penting gitu. Kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku adalah Rasul. Udah, mereka mengenal. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, muridku mengenal aku sebagai Tuhan atau sebagai Rasul utusan Tuhan. Yang saya tanya bukan Yesus, tapi Isa. Tidak mesti saya memuaskan Anda dengan pertanyaan, dengan jawaban yang Anda mau. Saya juga punya jawaban. Itulah jawabanku.
Maksudnya begini Bang Zuma, kalau Yesus tokoh fiktif, berikan data dari Al-Quran kalau Isa ini bukan tokoh fiktif dengan memberikan fakta data, dia dari suku apa, hidup di bawah pemerintahan mana, abad berapa, siapa nama ibunya, siapa nama ayahnya, di mana dia lahirkan, kota apa. Nomor berapa Kalau tidak ada, sepatunya, dia pakai kolor Iya. merek apa, Iya, gitu. kalau Kacamatanya bisa, iya. merek apa, dia pakai apa, merek apa gitu. Tiap hari dia Silakan, sarapan saya apa tunggu. gitu. Tidak, Silakan. Islam itu datang hanya untuk meluruskan fitnah terhadap Tuhan dan terhadap Ini Nabi Isa terbukti, alaihi ini salam. Ini terbukti Tuh. Bang Suman tidak bisa jawab. Bukan tidak bisa jawab. Saya tidak bisa mengada-ngada sesuatu yang tidak ada di kitab suci saya. Emang saya Kristen? Hanya Kristen lah yang suka mengada-ngada sesuatu di luar dari kitab sucinya. Saya tidak bisa menjangkali kitab suci saya. Al-Quran saya datang hanya untuk memutuskan tali, rantai, pengajaran yang mengatakan Tuhan turun ke bumi menjadi Yesus. Bang Suman Bahas kalau tentang menghayal pemerintahan jangan ketinggian, siapa, Bang. apapun. Jangan ketinggian Apa lah Bang urusannya? Suma kalau menghayal. Sekarang saya tanya samamu. Bukankah kalau tidak ada data-data sekarang apa, saya tanya. izin Bang Zuma, Saya- izin Bang, izin sebentar. Bukankah kalau tidak ada data apa-apa tentang Isa, artinya dia tokoh fiktif? Nabi Isa nabi, mengajar Injil, hamba Allah, umatnya Israel. Ketetapan yang datang kepadanya Injil. Apa yang fiktif di situ? Apa yang fiktif? Benarkah Nabi Isa lahir tanpa ayah? Betul. Benarkah Nabi Isa ini rasul untuk Bani Israel? Betul. Benarkah dia ini adalah utusan Tuhan? Betul. Benarkah dia mengajarkan Injil? Betul. Benar semuanya. Suku apa Benar. dia? Dari Al-Quran dia Enggak suku dijelaskan apa? suku apa di Al-Quran, enggak diajarkan suku apa. Sekarang kalau pertanyaan seperti itu, sekarang kalau Iya. pertanyaan Artinya seperti itu saya Al-Quran tanya, nggak lengkap ya? Berarti Al-Quran fiktif lengkap kalau dari segi hukum, dikenali. bukan lengkap dari silsilah. Karena Al-Quran itu bukan karangan, bukan surat kabar. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, siapa nama bapaknya Paulus? Fiktif Paulus, tidak ada bapaknya, fiktif. Fiktif, langsung Paulus. fiktif. Paulus Siapa nama bapaknya? Lukas. Siapa nama bapaknya Lukas? Yang berikan hadiah buku Iya, tidak bernama Lukas. disebutkan. Enggak Tapi disebutkan, enggak Paulus lengkap itu berarti. dari Nggak suku lengkap. Benyamin, Dari keturunan suku Israel Benyamin. dari suku Benyamin. Yang saya Bapaknya tanya, itu Barbaruk. Bapaknya Siapa namanya? bernama Barbaruk. di mana Barbaruk tertulis itu? dari Di mana suku- tertulis? Ya, ya ada di buku-buku sumber-sumber Yahudi. Oh, Ada. buku-buku. Oh, Iya, buku-buku. sumber Buku-buku. eksternal dari Alkitab. Sedangkan Isa Oh, tidak ada buku-buku. di bawah pemerintah siapa, di kota apa dia lahir, dia suku apa tidak disebutkan. Apakah Kalau ini toko-toko, tidak bisa kalau dikatakan toko-toko fiktif? yang ada di dalam kitab saudara itu disebutkan kota lahirnya di mana? Abraham Center lahir di kota dari mana? Alkitab. Center Musa dari lahir di Alkitab kota itu mana? Daud hanya lahir di kepada kota mana? Yesus. Iya ada Korele Daud dari itu kota lahir di kota Bethlehem. mana? Salomo lahir di kota mana? Ada Siapa lengkap. pemerintahan siapa dia lahir? Salomo. Dia Israel. Oh, begitu doang. Sama Iya. dong kalau saya mengatakan Israel. Jadi saudari perempuan ini memang kalau Kristen itu sudah dicetak untuk bertanya kritis. Tapi kalau ditanya tentang kitabnya mehong. Iya, Isa saja tidak bisa kamu sebutkan dari suku apa. Itu kan Saya fiktif. beriman kepada Nabi Isa. Dia nabi untuk Iya. Bani Israel. Apa korelasinya imanku harus tahu sukunya? Coba. Iya, kalau Apa- kamu tidak apa- tahu dia dari keturunan siapa, suku Mm-mm. apa, bagaimana kamu Iya. mengimaninya? Bukan Saya artinya dia tokoh beriman. fiktif. Saya beriman. Saya beriman itu percaya Iman Nabi apa Isa yang itu. kamu imani? Saya bukan Kalau iman kamu saya tidak tahu itu. apa-apa tentang dia. Iman saya itu, Ibu, bukan berlandaskan dia dari suku apa, dia lahir di mana, terus dia hidup di pemerintahan siapa. Iman saya itu adalah beliau nabi utusan pencipta langit dan bumi kepada kaumnya Bani Israel. Itu iman saya.
Iman saya Bang itu Suma di situ. sudah mengakui bahwa Bang Suma imani aja. Iman saya itu di situ, dia adalah Ya, nabi dan artinya rasul kamu untuk Bani mengimani Israel. aja. Artinya tidak ada jelas Oh. asal usulnya, ya udah imani Oh aja, Bang. gitu. Oke, Iman baik kalau begitu kamu buta beriman kan kepada gitu. kamu beriman kepada Abraham. Beriman kepada Abraham. Beriman. Ya tentu. Beriman nggak kepada Abraham nih? Oke, sekarang tolong tunjukkan kepada saya Ya. Abraham itu hidup di masa pemerintahan siapa? Pacet. Fokus bicara tentang Abraham, sebentar. Abraham Nih. hidup di bawah pemerintahan Elimelek dan dia dari Ur Kasdim. Nah, coba Jelas. turunkan di mana kitabnya? Tertulis itu di mana? Di mana Iya. tertulis? Bisa Di mana? kita lihat di Kejadian? kejadian, keluaran, bilangan, ulangan, semua jelas. Ya. Dia hidup di bawah pemerintahan Elimelek. Nah, kalau Isa, kamu tidak bisa jelaskan. Sekarang Bang Zuma. Nabi Isa itu dalam iman Islam itu tidak berlandaskan terhadap bagaimana Isa lahir di pemerintahan siapa, terus kita harus beriman kepada pemerintahan yang mana. Itu tidak begitu pola iman Islam. Iman Islam beriman Nabi Isa Rasul, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Dia lahir tanpa ayah, diberi hikmat Injil. lahir Apakah di itu bawah salah? pohon kurma. Apakah itu salah? Kok mirip Apa? dengan yang di Bible saya? Ya karena Bibelmu yang diluruskan. Kan udah aku bilang tadi. Bibelmu itu diluruskan oleh Al-Quran ketika Kalau Nabi Isa diluruskan, datang. harusnya datanya lebih lengkap, bukan Oh enggak, yang dilurus ada nggak tertulis? batu sembunyi tangan. Saudariku, ada nggak tertulis di dalam kitab saudara bahwasanya Yesus lahir di pemerintahan tersebut lalu itu Anda jadikan sebagai patokan iman? Itu yang merusak tatanan ketuhanan. Kutanya dulu. Iya, iman itu harus tepat dengan sejarah. Kalau gagal sejarah, kitabnya gagal sejarah. Yang dirusak oleh Kristen terhadap Yesus apa? Tidak ada yang dirusak. Yang dirusak adalah ketika Yesus hanya seorang rasul, kau katakan Tuhan, itu yang dirusak, betul? Bukan saya yang mengatakan dia Tuhan, tetapi dia Lalu? sendiri mengakui diri adalah Allah dan murid-muridnya mengimani dia adalah Oke. Tuhan dan Allah. Baik, tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku Allah, silakan. Pertanyaan Imam Yahudi, apakah engkau Mesias, anak Allah yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Makanya orang Yahudi menyalibkan Dia dia. siapa? Lalu kenapa Dia siapa? 600 tahun kemudian Dia ada siapa? Dia siapa? menyalibkan Yesus? Apakah kamu adalah Allah? Begitu pertanyaannya. Apakah engkau Mesias, anak? Ya, ingat, anak Pertanyaan Allah saya yang tadi terpuji. apa? Pertanyaan saya tadi apa? Jawab Yesus. Pertanyaan dengan saya tegas, tadi apa? Akulah. Pertanyaan saya Dia. tadi apa? Lalu Di mana dalilnya Yesus mengaku Allah? Mana pengakuannya? Mana? pertanyaan saya, Bang Juma, Itulah yang datang. kenapa 600 tahun Pertanyaan kemudian, saya di Rasul mana tidak pernah baca Yesus? dalam Injil. Di mana Yesus mengaku Allah? Coba dalilnya, silakan. Cepat. Yesus mengaku aku adalah apakah engkau, pertanyaan imam besar Kayafas, apakah engkau Mesias, anak Allah yang terpuji? Jawab Yesus, Yang saya "Akulah dia." tanya apa, Akulah dia. Tuyul? Artinya, Tuyul, yang iya, saya tanya artinya apa? Dia mengaku dia anak Saya Allah. tidak tanya di mana Yesus mengaku Mesias, di mana Yesus mengaku anak Allah. Saya tidak tanya itu, kampret. Saya tanya di mana Yesus mengaku Allah sebagaimana Jangan iman butamu panas. itu. Ya panas lah. Lo kamu orang gila ditemani diskusi, lain ditanya, lain dijawab. Jangan panas. Kan penyesat itu namanya. Jangan Luar biasa, jangan Bang. panas. Inilah kalau manusia lahir dari sperma babi. Lain ditanya, lain dijawab. Saya jelas-jelas tanya.
sesuai dengan pengakuanmu. Yesus itu adalah Allah. Saya tanya, mana Yesus mengaku Allah? Ketika ditanya oleh imam-imam Yahudi, apakah engkau Mesias anak Allah? Kampret. Dasar anak yang lahir dari pantat babi. Lain ditanya, lain dijawab. Kau pikir ini gereja apa? Ini depan orang Muslim. Santai aja Bang Suma. Santai. Ribuan. Tidak ada santai-santai bagi penyesat, kawan. Ini bukan gereja. Kalau di gereja kalian berkongkong-kongkong menyembah setan, itu mau wajar. Di sini nggak boleh. Yang saya tanya, di mana Yesus mengaku Allah? Tak ada kan? Tapi kalian menganggapnya Allah. Inilah Islam datang. Bukan Islam datang. Yesus itu hidup di pemerintahan ini. Oh salah. Dia hidup di pemerintahan cupu. Kan konyol, pertanyaan aneh. Islam datang meluruskan. Islam datang meluruskan kebengkokan agama Kristen terhadap utusan Tuhan. Di mana Kristen menganggap Yesus itu dewa yang turun ke bumi. Maka Al-Quran datang meluruskan itu. Gitu loh. Masalahnya kan Bang Suma kan meneladani Nabi Muhammad. Nah, dengan ini Bang Suma mempermalukan teladannya Nabi Muhammad. Teriak-teriak nggak jelas. Terus bahasa-bahasa kotor mulai keluar. Itu kan mempermalukan Nabi Muhammad. Kan yang diteladani Bang Suma kan Nabi Muhammad. Jangan permalukan Nabi Muhammad. Begitu juga yang diteladani kalian adalah Paulus, pembunuh dan pembohong itu. Kenapa kalian berbohong terus dalam beragama, dalam mengajarkan agama? Karena kalian meneladani Paulus. Kenapa kalian itu kemudian meneladani Paulus? Karena kalian meneladani iblis. Meneladani iblis yang keluar dari kubur yang kau sembah. Makanya kau berbohong. Sekarang saya tanya samamu. Saya buktikan. Detik ini juga kau pasti berbohong. Sekarang saya tanya. Menurut saudara, apakah Yesus pernah menyebut kata Kristen sebagai agama yang benar? Jawab. Bang Suma harus tahu dulu pengertian Kristen itu apa. Saya tidak tanya terjemahan atau definisi atau kepanjangan atau singkatan. Saya tidak tanya apakah Yesus pernah menyatakan Kristen itu sebagai jalan benar. Jawab. Bang Suma ini bukan cuma permalukan Nabi Muhammad. Ini karena teladanmu Paulus. Ini karena kamu meneladani Paulus. Yang ada dari mulutmu itu kebohongan, dusta. Dusta aja yang keluar dari mulutmu. Dusta. Bang Suma. Bang Suma juga mempermalukan diri sendiri. Bang Suma itu saya tidak. Tidak, Yesus dengar. Yesus begitu tegas, Yesus begitu tegas mengatakan Kristen itu anjing dan babi tanpa ada embel-embel. Mengatakan Kristen anjing dan babi itu Yesus langsung katakan itu. Jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing. Ini cuma Matius 7 nomor 6. Matius 7 nomor 6. Matius 7 nomor 6. Yesus mengatakan Kristen itu anjing dan babi. Paham? Jadi Yesus itu tidak pernah main-main. Kalau yang dikatakan hak-hak, yang dikatakan batil-batil, tegas-tegas terhadap kebenaran. Terhadap penyesat kami harus tegas. Itu hikmah. Masa dalam keadaan orang mengajarkan kesesatan di depan kita, lantas kemudian kita harus bermanis-manis? Ingat, di dalam Bible dikatakan apa? Janganlah kamu mengasihi dunia. Dan apa yang ada di dalamnya, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Yohanes itu menulisnya. Paham itu? Jangan kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Kenapa? Karena dunia ini sudah tercemar dengan penyesat. Dunia ini sudah penuh dengan penguasa-penguasa iblis. Maka jangan pernah mengasihi dunia ini. Dunia ini hanya menipu manusia. Kenapa manusia ditipu oleh dunia ini? Karena penguasa dunia sudah menanamkan cangkangnya di setiap posisi atau poin-poin bumi ini. Makanya Yesus mengatakan begitu.
Yesus yang menerangkan itu. Sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan. Dan iblis mengatakan kepada Yesus, Yesus, segala kuasa dunia telah diberikan kepadaku. Jadi kalau mau mengasihi orang-orang yang sudah sesat, buat apa? Harus tegas. Makanya Yesus tegas. Jangan kau memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Paham itu? Kebenaran itu harus ditegakkan. Bahkan Nabi Musa diperintahkan, bunuhlah, 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 bunuhlah. Datang kau, kasihilah musuhmu. Prak. Mengajaran apa itu? Jadi di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 15 dan seterusnya, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Itu dalil, itu dalil. Itu dalil. Jangan, yang namanya musuh-musuh, makanya di Islam itu tegas. Iblis adalah musuhmu, maka perlakukanlah dia sebagai musuhmu. Kalau ada di sini penyesat, sudah dibaik-baiki, harus ditegasi. Yesus sendiri mengatakan itu. Di luar Yahudi yang berpura-pura menjadi pengikutnya itu adalah anjing dan babi. Siapa yang berpura-pura jadi murid Yesus? Murid aslinya atau Kristen? Suma. Malam Suma. Malam. Boleh saya bertanya? Silakan. Di mana Quran meluruskan kitab ketika anak manusia dilantik menjadi pencipta langit dan bumi, Al-Quran datang meluruskan laqad kafaral ladzina qalu. Kafirlah orang-orang Kristen yang berkata Tuhan itu ada 3. Jangan terima ayat itu, jangan terima ayat. Ya, memang begitu. Tunjukkan buktinya. Ya, emang Tuhanmu ada berapa? Jangan, saya tidak tanya itu. Dimana ya itu kan Anda bertanya itu. Al-Quran meluruskan apa? Al-Quran meluruskan Kristen yang berkata Tuhan itu ada 3. Di mana dalilnya? Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Ayat untuk Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Jawab dulu, jangan muter-muter. Tuhanmu ada berapa? Ini yang diluruskan Al-Quran. Kutanya Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Cuman 1 itu doang? Ya iyalah. Berarti Bapak bukan Tuhan berarti? Kamu ini tidak tobat-tobat disakmat oleh Fatimah dan Sofiatul ya. Mengaku-ngaku Tuhannya 1, 3. Cuma kamu tidak tobat ya. Disakmat oleh Fatimah dan Sofiatul. Kristen mana ada yang bisa berilmu? Paling bisa. Jadi Bang Zuma ini ambil apa namanya dalilnya di mana kalau Nabi Muhammad itu meluruskan ajaran Kristen atau ya itu tadi laqad kafaral ladzina qalu yang berkata artinya 3 Tuhan itu 3, Allah adalah salah satu dari 3. Kafir, itu kafir namanya. Oh, berbeda. Tadi Bang Zuma mengatakan meluruskan di mana meluruskan ajaran Kristen. Meluruskan ajaran Kristen bahwa kafirlah Kristen yang berkata Tuhan itu 3 gitu. Kemudian Nabi Isa ditanya oleh Allah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen ini bahwa kau itu adalah Tuhan? Kau mengajarkan dia menyembah diri lo? Nabi Isa berkata tidak, aku tidak pernah mengajarkan orang-orang Israel menyembah diriku. Terus kenapa Kristen ini menyembah diri lo? Karena mereka gila. Kan di Islam juga kan Tuhannya lebih dari 1, Bang Zuma. Itu karena kau mabuk, karena kau tidak ngerti Quran. Itu karena kau Kristen, pengikut Paulus.
Kau kan memang diajarkan untuk berdusta. Enggak, justru ustadz-ustadz yang mengatakan Kan kau Muhammad itu diajarkan untuk berdusta. bukan kami orang awam yang mengatakan Muhammad rob, tapi justru ustadz-ustadz yang Berarti mengatakan bertambah lagi Muhammad dong rob. Tuhanmu, karena Paulus juga rob. Paulus juga Tuhanmu dong, kan gitu. Iya, artinya Malah Bang Suma Paulus akui disebut, benar nggak Artinya Paulus Bang itu Suma disebut akui kan? Bapak? Benar nggak Paulus itu disebut Bapak? Bang Suma akui dulu. Ku tanya dulu, Muhammad apakah itu rob. Paulus disebut Bapak juga? Santai aja. Kasihan deh loh. Paulus disebut Bapak nggak? Kalau saya dengan Paulus sama pengikut Yesus, Bang Suma. Ya, sekarang pertanyaan saya, Yesus itu disebut Bapak nggak Yesus? Ada nggak sebutan Yesus, Bapak Yesus? Ada nggak? Di Yesus Ayo. itu disebut Tuhan. Disebut Bapak nggak? Iya, Bapak itu sang sumber. Dasar pengikut Paulus. Sekarang Paulus disebut Bapak nggak? Enggak, kalau Paulus kan sama-sama dengan saya pengikut. Paulus sama dengan saya pengikut Yesus. Paulus Yesus, itu saya juga disebut pengikut Bapak, Yesus. tuyul, penipu. Paulus itu disebut Bapak. Akulah yang menjadi bapakmu. Akulah yang menjadi bapakmu, kata Paulus di dalam Yesus Kristus. Berarti Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Bapak yang dimaksud Paulus di situ adalah dirinya. Tuhanmu itu Iya, Paulus. Betul nggak? Pemahaman Bang Zuma itu Oh seperti itu. ya, kalau pemahaman giliran Bang Zuma. kalau giliran agamanya pandai kali. Yesus berkata, jangan kau menyebut Bapak siapapun di muka bumi ini maupun di langit. Kalau Betul nggak? analisanya 0. Betul nggak? Benar, Benar nggak? Benar nggak Yesus mengatakan jangan kau menyebut siapapun di bumi ini ataupun di langit Bapak, sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Betul nggak? Yesus mengatakan begitu. Betul. Betul nggak? Nah, sekarang Betul. Paulus mengaku nggak kalau dia adalah Bapak? Ya, saya sudah bilang tadi Paulus dengan saya sama-sama Saya pengikut tidak Yesus. tanya kau, tuyul. Saya tidak tanya kau. Yang saya tanya, Jangan benar nggak bawa Paulus tuyul mengaku lah. Bapak? Jangan bawa tuyul. Nah, santai aja Tukang kita. tahayul, tukang tahayul masih mending daripada Yesus katain kau babi. jadi Kau babi Paulus itu ya- mengaku Bapak enggak? Paulus Saya mengaku Bapak enggak? Dari tadi saya bilang saya dengan Paulus sama-sama pengikut Yesus. Saya tidak tanya kau, tuyul. Yang saya tanya, Paulus mengaku Bapak enggak? Enggak lah. Nah, cobalah kalau pengikut Paulus, kan dusta itu halal. Berdusta dalam segala hal boleh dalam pengikut Paulus. Baca dalilnya yuk, baca dalilnya yuk. Baca dalilnya. Rumah pintar. Baca dalilnya. Apa kata Paulus? Walaupun beribu malaikat yang mengajarkan kepadamu, hanya ada satu Injil yang benar, adalah yang dia ajarkan. Walaupun beribu bapak, walaupun beribu malaikat, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Islam. Ada nggak dalilnya seperti itu? Ada nggak? Juma. Ada nggak dalilnya seperti itu? Tunggu dulu. Ada nggak? Ada nggak? Man. Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Jadi kau itu penyembah Paulus. Kalian itu penyembah Paulus. Kabur dia. Di dalam kitabmu tuh 1 Korintus berapa itu? 4 nomor 15 tuh. Ketika Paulus mengatakan, ketika Yesus mengatakan jangan kau memanggil Bapa siapapun. Paulus justru mengaku Bapa. Bahkan Paulus mengaku Kristus. Masalah generasi. Oke, saudara-saudara. Pak Juma. Siap. Yang tidak kuat lawan Bible silahkan turun. Kita masuk ke tema ya. Kalau Islam ini kalau Islam ini adalah agama yang salah, maka satu-satunya yang bisa menyalahkan hanya Yesus. Oke? Kalau agama Islam ini adalah agama sesat,
Maka satu-satunya yang bisa menyesatkan Islam itu, yang bisa mengatakan Islam itu dan mensesat-sesatkan Islam itu hanya Yesus. Tolong saudara-saudara Kristen, kami sudah melunak. Kami takarannya bukan lagi Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan kalian. Takaran kebenaran Islam itu dari Yesusnya. Tolong saudara Tadi kami kau bilang Kristen. Yesus fiktif. Gimana? Tolong. Tadi kau bilang Tolong. Yesus fiktif. Ini levelnya saya tinggikan kalian. Yesus fiktif. Yesus fiktif, tolong tunjukkan Yesus fiktif. Bagaimana kurangnya lagi saya? Tolong tunjukkan Yesus fiktif mengatakan Islam itu agama salah. Silakan. Ayo, pendeta, pastor Iya, atau apapun, tadi- silakan. Iya, Silakan tadi kau bilang tunjuk. Yesus fiktif. Lalu, Iya, Yesus lalu- fiktif ini malah yang saya minta sudah fiktif, saya minta lagi rujukan dari dia untuk menyalah-nyalahkan agama Islam. Silakan, tunjukkan. Iya, kalau dia fiktif, tapi kenapa kau kutip-kutip perkataan dia? Saya justru kasih Dia kan kamu. Ini kau dari kan tadi menjelek komplain mulu. diri Ini kamu tolong dimasukkan di kandang babi orang ini. Masukkan kandang babi dia. Borgol, masukkan kandang babi. Jangan ntar naik ke sini. Orang sakit jiwa kok dibawa ke sini. Saya masih membutuhkan, saya masih memberi Saya mau ruang kepada tanya saudara-saudara Kristen saya masih ada peluang untuk waras. Jangan Saya mau kau tanya bertanya. Saya minta pernyataanmu dari Yesusmu yang menyalah-nyalahkan Islam itu di mana dalilnya? Ayo, silakan. Saya tidak menyalahkan Islam. Ya. Berarti Saya Islam tidak benar. menyalahkan. Berarti Ya. Islam benar. Saya minta satu pertanyaan saja buat kau untuk membenarkan Islam. Saya malah minta bagaimana Yesus Supaya menyalah-nyalahkan Anda Islam. menunjukkan Lucu. bahwa Islam itu benar. Satu pertanyaan saya buat Saya balik ke Anda. Kalau Islam itu tidak benar, apa kata Yesus tentang Islam? Jawab. Ya. Kalau menurut kau Islam benar, saya Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. satu Kenapa? pertanyaan aja. Ini akibat terlalu banyak makan babi nih, otak nggak berfungsi nih. Otak nggak berfungsi. Saya bertanya kepada saudara, kalau misalnya Islam itu agama yang salah, agama yang sesat, berarti ada pernyataan Yesus karena dia adalah nabi yang datang sebelum Islam. Tolong Saya tunjukkan tidak pernyataan mengatakan- Yesus tentang Islam di mana Islam itu agama yang sesat. Silakan. Saya tidak mengatakan Islam itu sesat. Bukan kau tuyul, bukan kau, Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan Islam sesat. Kenapanya otak-otak Kristen ini? Yesus Otak-otak tidak Kristen pernah ini. mengatakan Islam itu sesat. Oke, alhamdulillah. Karena Yesus datang tidak Dengarkan. membawa agama. Dengarkan. Alhamdulillah Kau beri ketika peluang Anda untuk sudah mengakui bahwasanya Yesus tidak pernah menyalahkan Islam. Sekarang saya tanya sama saudara. Ya tidak. Ada nggak Begini. ada nggak Yesus? Kenapa Ada nggak tidak Yesus? menyalahkan Islam? Ada nggak Karena Yesus? datang tidak Ada nggak membawa Yesus? Ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus mengatakan kepada orang Yahudi agar mereka paham bahwa akan banyak orang sesat, di mana orang sesat ini adalah pengikut Kristus. Jawab, ada nggak Yesus mengajarkan itu? Saya orang awam. Saya mau buat satu pertanyaan. Oh, di bawah aja. kalau orang awam di bawah. Di bawah Pak, di bawah Pak. Pak, di bawah Pak. Pak, di bawah Pak, di bawah Pak. Nah, jaga sendal ya, jaga sendal di bawah. Ada nggak Yesus mengatakan pengikut Nabi Muhammad itu sesat? Ada nggak Yesus mengajarkan agama Islam itu sesat? Tidak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan muridnya orang Yahudi agar waspada kepada Kristus? Ada nggak Yesus mengatakan bahwa akan banyak korban penyesat dan penyesat pengikut Kristus? Ada nggak? Pak Pastor Marubah dulu. Sebentar, Pak. Ya, Silakan. Saudara Pak Pastor, ada nggak Yesus berkata kepada Yahudi agar waspada kepada Kristus? Ada nggak Yesus mengatakan bahwa akan banyak manusia penyesat yang berasal dari pengikut Kristus? Ada nggak, Bang? Silakan. Dibuka mute-nya, Pak Pastor Marubah. Silakan.
Penonton 6.600, bantu tetap layar serentak teman-teman. Yuk, 1, 2, 3. Posting ulang. Silakan Pak Pastor Maruba, dibuka mute-nya. Maruba. Waduh. Pastor Maruba. Oke. Selamat. Iya. Waduh. Selamat malam. Jaringannya, Malam, Pak Pak Pastor. Pastor. Ini sahabat. Iya, Pak Pastor. Suaranya putus-putus. Maruba. Ya, jadi oke. Suara saya sudah jelas. Belum jelas. Coba Masih pindah ke putus-putus, Pak Masih putus-putus. Pastor. Pindah dulu ke posisi yang bagus. Ini seperti ini lah yang bisa tertolong untuk kepentingan kita lagi jangka wilayah baru jadi. Kata Pak Pastor, siapa yang menjambak saya? Benar nggak itu teman-teman di YouTube? Siapa yang menjambak saya katanya? Dan saya ini sebenarnya saya memasuki bukan menjangka wilayah baru, tapi di daerah di tempat tulisnya karena menjangka wilayah baru untuk Suaranya putus-putus tetap. Maruba, suaramu putus-putus. sorry atas sebagai memang Suaranya. dari sini. Terima kasih banyak sebagai saudaraku yang dan tetap semangat. Suaranya putus-putus Maruba. Ini pendeta Fahri ini pendeta. Pendeta Fahri dibuka mute-nya. Pendeta Fahri dibuka mute-nya. Siapa? Ya, Pak Fahri dari deno mana? Gini aja nih Pak. Katolik apa Protestan dulu? Sebentar dulu. Nggak perlu kayaknya deh. Tapi Anda Kristen? Tapi Anda Kristen? Iya. Oh ya, silakan. Begini, sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, agama Islam itu jalan menuju ke sana tuh banyak buat orang mengimani ajaran Islam, cuman banyak orang terhalang untuk bisa dapat hidayah Islam kalau cara penyampaiannya, cara tidak dengan hikmah. Jadi orang sebenarnya banyak yang punya inspirasi terhadap Islam, orang yang pengen masuk Islam, cuman caranya orang Islam ini loh, kalau berbicara janganlah dikata-katain begitu kayaknya deh. Orang sebenarnya banyak yang menganggap Islam itu masuk akal gitu, cuman ya lebih dengan hikmah lagi cara ngomongnya kan, biar hatinya orang itu bisa mendapatkan orang Islam bilang hidayah gitu kan. Salahnya di mana, Pak Fahri? Salahnya di mana? Maksud saya kan sudah ikut yang gini-gini ini udah lama, udah banyak data lah yang saya, cuman itu aja dari saya, janganlah menghujat, gitulah rupanya saya mau sampaikan ini. Ya bagus itu Pak, bagus, terima kasih ilmunya luar biasa, itu masukan dari Pak Pendeta Fahri Setiadi. Baik, kami akan mengkondisikan
nasihat Bapak ini, tapi tidak mulu kami harus mengikuti begitu monoton. Karena yang muncul di sini juga itu tidak semuanya punya karakter kayak Pak Pendeta ini. Kalau karakter yang muncul di sini, yang hadir di sini seperti Bapak, Islam itu rahmatan lil alamin Pak Pendeta. Islam itu mengikuti warna. Orang yang dikasih lemah lembut, tapi misinya adalah untuk mengolok-olok, menghina dan seterusnya, itu tidak ada di Islam. Islam itu agama jihad Pak Pendeta. Ketika yang datang itu iblis, maka kami harus memperlakukan dia sebagai musuh. Tidak seperti di Kristen Pak. Iblis pun temannya. Kasihilah musuhmu. Musuh itu kan iblis. Iblis harus dikasihi di Kristen. Kalau kami enggak. Segala sesuatu kemungkaran itu kami tolak dengan cara apapun yang kami bisa, kami tolak itu. Dan kalau ingin melihat Islam yang cara penyampaiannya itu seperti yang Anda inginkan, boleh ke guru kami. Ada Ustadz A'agim, banyak ustadz-ustadz kami yang lemah lembut. Karena memang tujuan mereka itu bukan berhadapan dengan kaum kufar. Yang jangankan Islam ditolaknya, Yesus pun ditolaknya. Bahkan pencipta langit dan bumi aja ditolak. Apalagi kami. Begitu Pak Pendeta Pak Hari. Dan saya juga boleh minta satu pendebat Kristen yang bisa kami contoh itu siapa kira-kira? Karena semua pendebat Kristen itu pasti berdusta di dalam menyampaikan kekristenan kepada kami. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin karena pendeta punya PR satu yang tidak pernah pendeta selesaikan. Apa itu? Mencerdaskan jemaat supaya paham Bible. Supaya jangan justru ketika datang berhadapan kami yang ngajarin mereka Bible. Sampai kami jengkel. Kenapa jengkel? Sudahlah mereka bangkokan, ulukan, udah kurapan. Tapi ilmu Bible-nya nggak ada Pak. Semakin tua semakin jauh dari Bible gitu loh. Ini adalah PR pendeta. Jangan hanya konsentrasi perpuluhan mulu, perpuluhan. Ajarin dong Bible. Supaya ketika berhadapan dengan kami, jangan mereka lebih pintar dari Bible. Bayangkan saja Bible-nya dililit-lilitnya lidahnya itu. Padahal Bible-nya tidak berkata begitu, diajarinya berkata begitu. Entah itu ajaran pendeta yang berlebihan atau pendeta yang tidak pernah mengajarkan jemaatnya. Sampai mereka lupa isi Bible-nya itu seperti apa bunyinya. Gitu Pak Pendeta. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Pendeta dengan nasihatnya. Tapi nasihat Pak Pendeta itu lebih baik Pak Pendeta bungkus bawa ke gereja deh. Jangan di sini Pak. Saya tambah mungkin Bang. Ya. Begini, kalau kita kembali kepada ilmu psikologi dan juga bahwa kita perhatikan penciptaan kita sebagai manusia kan, yang kita sadari begitu bahwa kalau kita kembali ya, saya mungkin berbicara di luar konteks teologi gitu. Kita kembali kepada penciptaan kita sebagai manusia nih. Kalau kita lihat struktur tubuh kita dari semua manusia yang hidup di bumi ini, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, yaitu struktur tubuh kita sama, 2 kakinya, 2 tangannya, 1 kepala. Menunjukkan ini kita sebenarnya penciptanya kita ini satu sebenarnya. Kita berbeda. Pencipta satu bukan 3 ya Pak pencipta itu. Begini saya teruskan dulu. Jadi kita hanya berbeda pendapat dalam mendeskripsikan siapa Tuhan itu sebenarnya. Dan kalau kita mau kembali kepada sejarah ya, bagaimana kelembutannya, saya kan baca-baca juga Islam, lintas agama dan lain-lain. Kalau kita perhatikan akhlaknya siapa? Nabi Muhammad ya, menurut Islam. Itu sangat tawadu sekali. Sampai kan saya pernah baca itu ketika umat muslim teraniaya di kota Mekah. Mereka itu meminta pertolongan kepada raja di Habasyah. Namanya Raja Najasyi. Jadi kan Nabi Muhammad ini tidak begitu bencinya kepada non-muslim. Sebenarnya juga orang muslim hari ini bukan perlu disalahkan atau dibilang pembohong, tidak begitu.
dia ini korban juga. Artinya kita ini berbeda pendapat. Kita ini seharusnya sama-sama saling membantu. Bagaimana orang itu menemukan fakta-fakta ilmiah tentang eskatologi, Tuhan itu siapa gitu. Tidak diolok-olok atau dibilang. Itu saya resahkan sekali orang-orang manusia di bumi ini, jangan saling mengolok atau menganggap babi atau dan lain sebagainya. Dan saya tidak menyalahkan muslim ya, semua siapapun orang gitu. Artinya kalau saya berpikir, mungkin juga saya lagi buat satu buku bahwa sepertinya kemanusiaan kita ini harus diutamakan daripada agama deh. Karena sebenarnya kalau kita mau sadari bahwa manusia harus, coba kita tanya kepada nalar kita secara secara fakta begitu, bahwa siapapun agamanya, apapun agamanya, pasti matanya dua di kepala. Itu menunjukkan bahwa pencipta kita ini sama sebenarnya. Kalau memang pencipta manusia di bumi ini berbeda, tentu matanya ada di belakang satu, mungkin matanya ada di dada satu. Artinya kita ini cuma berbeda pendapat mendeskripsikan siapa Tuhan itu. Itu yang perlu disadari semua manusia, bahwa yang perlu kita utamakan sebenarnya kemanusiaan kita ini. Yang saya sesalkan kan gara-gara agama kita membunuh saudara kita semua manusia. Kita sebenarnya ini saudara dalam kemanusiaan, anak cucu Adam, sama-sama anak cucu Adam. Seharusnya kita saling membantu, memberikan keterangan-keterangan ilmiah, dan tidak memojokkan begitu. Artinya mereka ini korban juga, kasihan, karena korban ada dalam ilmu psikologi itu ada dibilang sakralitas. Manusia itu punya sakralitas dalam dirinya, sehingga apa yang dia lahir dalam keadaan Kristen, sehingga dogma itu masuk ke otaknya. Dan itu ada rasa takut, manusia itu ada rasa takut, sehingga kita takut keluar dari Muslim, kita takut keluar dari agama Hindu, kita takut keluar dari agama Nasrani. Karena ada dogma tadi, bukan karena kita pembohong, bukan karena kita membohongi siapa. Itu kemanusiaan kita yang perlu disadari. Artinya saling menyayangi antar sesama manusia ini yang harus kita upayakan agar tidak terjadi seperti di Palestina. Karena kalau kita bisa mungkin rentetan antara agama di situ, kita tega membunuh anak-anak Palestina. Tidak seperti itu, saya rasa. Disayangkan sekarang agama Kristen dan lain-lain. Iya, maksud saya mungkin saya ajukan sisi kemanusiaannya kita saling membantu mendeskripsikan siapa sih Tuhan itu sebenarnya gitu. Ya mohon maaf panjang, mohon maaf. Jadi gini Pak Pendeta, apa yang Pak Pendeta sampaikan ini itu di dalam tataran Islam itu kajiannya adalah rahmatan lil alamin. Justru karena kita cinta kepada alam semesta ini Pak, maka kita harus menyelamatkan manusia dari musuh. Musuh kita itu siapa Pak? Iblis. Bagaimana cara iblis itu kemudian menghancurkan kita anak keturunan Adam ini Pak? Mereka menggunakan manusia itu sendiri. Jadi tidak semua manusia itu harus kita pandang bahwa manusia ini adalah disesatkan karena doktrin, manusia ini disesatkan karena keturunan manusia. Tidak Pak. Tetapi ada memang manusia yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Itu Anda harus pahami itu. Sebagai seorang pendeta, bagus Anda punya wawasan seperti itu. Tapi ingat, Bible sendiri yang menerangkan itu. Coba Anda lihat dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan engkau wahai iblis dan keturunan engkau wahai Adam. Jadi keturunan Adam dan keturunan iblis memang sudah dicetak untuk bermusuhan. Lalu bagaimana cara kita mengetahui ini musuh? Karena iblis itu tak nampak Pak. Iblis itu tidak kelihatan.
maka iblis memiliki pasukan-pasukan dari orang-orang yang kerjanya hanya menggiring manusia dengan kelemah lembutan ke dalam kebinasaan. Berlemah lembut dalam berbicara, tetapi itu tata cara untuk menjerat anak Adam untuk jatuh cinta kepada neraka. Nah, kami ini orang beragama. Agama kami kebetulan Islam. Islam mengajarkan kepada kami bahwa sekelompok anak Adam itu selalu saja menghalang-halangi manusia lain untuk menuju kepada Tuhan yang benar yang Anda akui tadi itu. Bahwa Tuhan itu satu. Nah, Tuhan satu mana? Inilah Tuhan yang satu yang mengutus utusannya untuk supaya manusia itu berpikir mana yang pantas diimani, mana yang tidak pantas diimani. Anda telat datang Pak Pendeta. Sekarang manusia sudah ada pada pondasi masing-masing antara Islam dan Kristen. Di situ ada dua penegasan. Mana yang salah, mana yang benar. Tidak ada lagi campur baur di situ. Yang hak harus hak, yang batil harus batil. Karena Kristen datang di sini bukan datang status untuk belajar. Kristen hadir di Komal ini untuk mengatakan Islam itu salah dan Kristen itu benar. Jadi bagaimana mungkin pandangan Islam ketika seorang Kristen ingin menyalahkan kebenaran, Islam yang tahu Islam itu benar, diam, legowo, nerima apa adanya. Oh, nggak bisa Pak, jangan mimpi mendapatkan itu. Nah, kalau Anda mengatakan harus begini, kita harus mengedepankan sisi kemanusiaan. Kalau begitu Pak Pendeta, tolong buat seminar agar supaya hadirkan lembaga Bible Indonesia agar menghilangkan semua istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible itu. Kedua, agendanya adalah memberikan hukuman kepada orang-orang Kristen yang memiliki misi berpura-pura jadi Islam, berpura-pura jadi mantan Islam, berpura-pura menjadi mantan santri, berpura-pura jadi mantan kiai, untuk supaya bisa memurtadkan umat Islam. Bikin agenda itu Pak Pendeta. Kalau Anda ingin memanusiakan Kristen, karena kami umat Islam tidak akan pernah mundur selangkah pun, karena kami menganggap ini adalah jihad. Ingat Pak Pendeta, di kitab yang Anda ambil dari agama lain, kitab Kejadian, iblis datang dengan lemah lembut kepada Adam. Iblis tidak datang dengan menakutkan. Aku adalah Tuhan. Enggak. Iblis datang dalam rupa makhluk yang bisa membuat mereka kemudian damai sejahtera dengan kelemah lembutan. Itulah yang terjadi, jatuh. Isa alaihi salam datang kepada kaum Tegar Tengku dengan lemah lembut, mengajarkan kasih. Apa yang akibatnya? Kaumnya membentuk agama baru bernama Kristen. Yesus datang dengan lemah lembut kepada kaumnya, mengajarkan dirinya adalah Mesias, utusan Tuhan. Dia ajarkan, akulah hidup, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Apa yang terjadi Pak Pendeta? Dengan lembutnya Yesus malah ditolak ajarannya, malah Yesus dilantik menjadi Tuhan Pak Pendeta. Jadi manusia itu Pak, karena manusia ini ada memiliki sinyal pada diri manusia sebagai alat deteksi iblis, maka sebagian dari manusia itu sudah dalam bentuk manusia tapi sudah karakter iblis. Apa buktinya karakter iblis? Tuhan mengajarkan A, mereka mengajarkan B. Tuhan perintahkan menyembah A, mereka menyembah B. Tuhan perintahkan makan A, mereka makan B. Kenapa bisa demikian? Karena mereka sudah manusia dalam mereka adalah iblis dalam wujud manusia. Anda belajar eskatologi, Anda belajar psikologi, Anda belajar, mungkin Anda juga belajar psikomotorik, anak didik dan seterusnya. Tapi Anda lupa bahwa iblis sudah duduk di tahtanya. Apa tahta iblis? Tubuh manusia. Sampai-sampai iblis pun bisa mengaku Yesus. Iblis pun bisa mengaku Tuhan. Maka tugas kita Pak Pendeta tidak cukup hanya dengan berlemah lembut.
Harus Pak Pendeta tanamkan Bible itu secara mendetail dengan ilmiah kepada jemaat. Supaya mereka bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu, mana manusia, mana pencipta manusia. Jangan datang ke sini karena bingung. Kami mengurai isi Bible, mereka emosi. Mereka nggak terima. Mereka ngamuk. Akhirnya mereka maki-maki. Ketika kami balas mereka dengan tegas, Pak Pendeta muncul mau jadi pahlawan ketiduran. Begitu saudaraku pendeta. Jadi PR pertama buat saudara, tolong bikin seminar, ajarkan kepada lembaga Bible Indonesia untuk meninggalkan kebohongan-kebohongan, mengganti istilah-istilah Bible dari Yunani dengan istilah-istilah Islam yang tidak relevan dengan iman orang Kristen. Yang kedua, agendakan hentikan gerakan kristenisasi dengan mengajak mereka orang-orang ini, maksud saya misionaris ini, untuk jangan berpura-pura mantan Islam lah, mengajarkan Injil lah, nampak seperti Islam, seperti ustaz, seperti ulama, pakai hijab, pakai baju koko dan seterusnya. Tanggalkan kebohongan-kebohongan seperti itu. Lakukan kembali settingan awal bahwa Kristen adalah agama yang didirikan di Roma dan di Yunani. Maka dasar pijakannya, pondasinya harus berdasar kepada Tuhannya orang Roma Yunani, yaitu dewa-dewa yang disembah oleh orang Athena. Jangan pakai nama Allah, jangan pakai Alkitab, jangan pakai Rasul, jangan pakai Roh Kudus. Kami muntah nanti. Udah bosan kami ditipu-tipu dengan seperti itu. Jadi kalau Anda mengatakan kita ini sebenarnya satu Tuhan, memang betul. Kita ini diciptakan oleh satu Tuhan. Sayangnya kalian melantik anak orang jadi Tuhan. Di situ Pak Pendeta. Jadi mulailah dari diri pendeta dulu untuk berbicara tentang kebenaran. Selama Pak Pendeta masih menyembah anak orang, Pak Pendeta mau berbicara seperti apapun, tetap aja yang keluar adalah kebohongan. Ingat Pak Pendeta, pada prinsip ilmu atau akademisi, ketika ada teko berisi kopi, ketika dituang tidak mungkin yang keluar itu balok atau tua atau bensin, tidak mungkin. Teko yang berisi teh ketika dituang teh, teko yang berisi susu ketika dituang adalah susu. Jadi percuma Pak Pendeta sebagai penganut agama Kristen dari Barat mau di sini menasihati kami, itu percuma Pak. Kecuali Anda menasihati dalam hal lain, mungkin dalam hal perekonomian, dalam tata negara, tapi kok dalam berkeyakinan jangan coba-coba Pak. Jangan. Karena dalam pandangan Islam, kalian itu adalah orang-orang yang menjadi pahlawan bagi iblis untuk mengajak manusia mendurhakai pencipta langit dan bumi. Memang saya pedas, tegas berbicara. Tapi itu sekedar untuk mengingatkan Pak Pendeta. Tidak mungkin air comberan bisa dipakai untuk membersihkan wajah seseorang. Jadi tidak mungkin seorang pendeta bisa menasihati kami umat Islam ini. Anda sedang mengajari ikan berenang, itu mustahil. Belum pernah saya temukan ada pendebat Kristen itu yang berilmu, yang berakhlak, yang berbudi pekerti. Tidak pernah saya temukan pendeta seperti itu Pak, atau pendebat Kristen. Belum pernah. Tunjukkan satu pendebat Kristen yang santun, yang baik dan seterusnya. Kalaupun baik Pak, ujung-ujungnya pasti pendusta. Begitu saudaraku, Pendeta Fahri Setiadi. Lanjut. Ya, 7.500 penonton. Selamat datang semuanya di Komal Teredukasi di sini. Ada Gerunda Zuma dan Pendeta Fahri. Silakan tetap layar serentak dulu teman-teman, posting ulang. Lanjut Pendeta, silakan. Ya mungkin kalau kita pandang mungkin setiap agama, ya terutama Islam mungkin yang kita sedang bicarakan. Banyak teladan-teladan mulia dari setiap agama, apalagi Islam maksud saya tadi kan. Intinya di setiap pengajaran di tempat rumah ibadah masing-masing pastinya khutbah-khutbah kebaikan terus disampaikan kepada umat atau jemaat. Artinya isi pengajaran di sana pun tentang kebaikan. Maksud saya karena kita tadi, saya sempat juga meneliti begini bahwa
Ataukah kita mungkin sama-sama tanggalkan saja semua agama ini, kemudian kita cari satu agama yang benar, karena tadi tidak mungkin Tuhan menurunkan banyak agama di bumi ini gitu. Jadi saya punya kepikiran gitu, kesentak, ataukah kita sepakati, kita tanggalkan semua agama ini, kemudian kita sepakat untuk mencari data-data fakta yang benar ilmiah tentang satu agama dan kita imani. Yang saya sayangkan itu tadi, satu nyawa manusia itu sangat berharga gitu. Saya kan pernah dengar juga ceramah bahwa siapa yang menyelamatkan satu nyawa kan menyelamatkan satu bumi gitu, kalau saya tidak salah. Artinya kalau begitu sayang sekali orang itu sampai gontok-gontokan, bahkan terjadi peperangan antara agama dari sejarah-sejarahnya karena agama gitu. Jadi ya mungkin mohon maaf, saya mungkin juga tidak terlalu banyak nanti menyampaikan di sini, mohon izin karena terlalu banyak ngomong jadi tidak enak juga nantinya. Iya, saudaraku, kesempatan Pak Pendeta Fahri Setiadi, Anda orang baik. Tapi ketika ada ajakan untuk menanggalkan akidah Islam, itu Anda seperti ingin menegakkan benang basah. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang damai sejahtera, Pak. Nggak ada lagi agama yang benar di luar Islam. Mau kemana lagi kami berpijak? Di Islam itu sudah diajarkan bertauhid, Tuhan itu satu, tidak serupa dengan makhluk, tempat bergantungnya segala sesuatu. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada yang serupa dengan Dia. Kami mau cari yang bagaimana lagi Tuhan itu. Kemudian di Islam diajarkan ibadah, ketundukan 5 kali sehari. Subuh hari, tengah hari, sore hari, petang hari, malam hari kami ibadah. 5 kali dalam sehari minimal kami menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Mau cari agama di luar Islam itu yang kayak mana lagi? Yang 1 kali seminggu cuma datang nyanyi-nyanyi, habis itu mimpi surga gitu. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Kata para nabi akan datang pengajaran yang jauh lebih sempurna. Bahkan Yesus mengatakan apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti agama yang menjadi dasar pijakan masuk surga menurut Yesus, agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Itu, Pak. Jadi tidak mungkin. Islam bagi kami itu udah final. Mending kepala kami dipisahkan dari tubuh kami daripada kami menanggalkan akidah Islam. Islam itu namanya Islam, artinya damai, artinya sejahtera. Mau cari agama mana lagi? Agama Kristen, pengikut Kristus. Bahaya itu, Pak. Pengikut Kristus. Kenapa bahaya? Karena di situ ada kemudian bom waktu. Di Kristen itu ada bom waktu. Di Kristen itu ada kemudian bom yang mana bom ini sangat membahayakan. Kenapa saya katakan di situ ada bom? Karena Yesus berpesan waspadalah kepada Kristus palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Kristen, Pak, itu artinya pengikut Kristus. Apa bomnya di situ? Ya, kata Kristusnya itu. Kalau kami masuk ke dalam Kristen, berarti kami masuk ke dalam golongan orang yang menunggu bom waktu. Pada masa di mana bomnya itu meledak, Yesus akan datang mengusir kami dan mengatakan tidak mengenal kami dan mengatakan enyahlah kamu. Kepada siapa kami enyah? Kepada neraka. Karena kami dianggap pembuat kejahatan, kami nggak mau. Nah, kepada siapa lagi? Kepada Yahudi. Kami mau masuk ke Yahudi. Nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa masuk ke Yahudi? Karena ajaran Yahudi hanya untuk mereka, kaumnya Bani Israel. Kami bukan Bani Israel, Pak. Kami ke Hindu juga tidak masuk di otak kami. Karena kitabnya juga bukan berdasarkan terhadap firman yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak masuk di otak kami. Mau ke Buddha juga tidak masuk di otak kami. Karena kitab mereka juga bukan dari Allah, yang maha suci lagi maha tinggi menurut pandangan kami. Dan Buddha Hindu bukan agama syiar yang diperuntukkan untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Satu-satunya agama
yang diutus di muka bumi ini untuk seluruh manusia, yang mana Islam itu sendiri artinya damai, sejahtera, netral, tidak berbicara suku, tidak berbicara negara, tidak berbicara bangsa, hanya Islam. Kami mau kemana? Kesempurnaan di luar Islam yang mana lagi yang mau dicari? Tak ada. Berbicara mengenai akhlak lengkap, berbicara mengenai syariat lengkap, berbicara mengenai akidah lengkap, ketuhanan lengkap, ibadah lengkap, hubungan kepada sesama manusia lengkap. Kalaupun ada kurangnya, itu manusianya, bukan agamanya. Kitab suci kami tak ada buku yang mengalahkannya. Isinya pun tidak lebih kalah pintar daripada manusia. Sepintar apapun manusia menemukan. Misalnya mereka menemukan ada api di dasar laut. Begitu mereka terang, wah, alhasil aku menemukan sebuah temuan. Saya menjadi profesor. Diumumkanlah, Bapak Profesor Kulu telah menemukan berdasarkan ilmu pengetahuan penyelidikan selama 3000 tahun dia menemukan ada api di dasar laut. Ternyata 1400 tahun sudah ada di Al-Quran. Kan malu Pak, profesor seperti itu. Ditemukan lagi ilmuwan di dalam rahim ada yang disebut embrio, caranya berkembang begini, bla bla bla. Wah, tepuk tangan, dikasih Nobel dan seterusnya. Gelar profesor. Ternyata 1400 tahun sudah tertulis dalam Al-Quran. Ada lagi tuh yang menemukan tentang sidik jari. Negara bisa mengatakan dan mengatasi semua kejahatan pelaku-pelaku dengan melihat sidik jari. Karena setiap manusia ternyata meskipun dia kembar, ternyata sidik jarinya tidak sama. Ternyata Al-Quran 1400 tahun sudah menemukan lebih dulu. Jadi kami mau kemana lagi selain Islam? Cara ibadah dapat, mengenal Tuhannya sempurna, konsep bertuhannya sempurna, konsep ibadahnya sempurna, konsep keselamatannya sempurna. Kami mau kemana lagi selain Islam? Kenapa kami, kalau menurut pandangan saudara kami brutal, kami kasar? Kenapa demikian? Karena kami berhadapan dengan manusia-manusia yang jauh dari Tuhan penciptanya, yang menginginkan kesesatan itu menjadi kebenaran, yang menginginkan ajaran sivilisasi itu menjadi kebenaran. Maka kami harus tegas, sebagaimana Tuhan murka kepada kejahatan, sebagaimana para nabi juga murka kepada kejahatan, maka begitulah juga kami yang mengetahui kebenaran ini juga murka terhadap pelaku kejahatan. Tapi meskipun demikian Pak Mari, kami sayang, kami cinta, kami mengasihi. Hanya metode, hanya karakter, cara kami menyampaikan yang mungkin tidak asik di kuping Bapak. Begitu Bapak, silakan. Iya, makasih. Mungkin kalau mau dicoba mungkin sebenarnya saya lihat banyak sisi-sisi itu ya yang membuat kita sangat memandang agama Islam kan sebagai contoh-contoh yang baik gitu di masyarakat dan lain-lain. Mungkin kalau memang saya seperti yang saya pernah pelajari sejarah ya, kalau memang umat Islam mungkin mau menerapkan itu, yaitu sikap kelembutan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ya, seperti yang dikatakan oleh orang Islam. Sepertinya orang-orang yang belum Islam mungkin akan menjadi tertarik dengan akhlak atau perilaku yang baik seperti itu. Itu sekedar closing statement saya saja mungkin. Iya, saudara. Jadi gini, Pak Pendeta Fahri. Kalau Anda menemukan seorang ustadz atau ulama yang bisa berlemah lembut seperti Agim, itu karena mereka tidak berhadapan, beliau-beliau ini tidak berhadapan dengan para penghujat, Pak. Itu dulu. Saya juga kalau dengan seorang non-muslim datang di sini bertanya dengan cara lemah lembut, tujuannya ingin berilmu, ya saya juga melakukan hal yang sama. Karena sejatinya apa yang kami lakukan di sini adalah mencerminkan bahwa kami sayang. Kami nggak membiarkan orang-orang itu kemudian mencederai hidupnya di akhirat dengan mengikuti ajaran yang tidak memiliki dasar pijakan benar dari ajaran para nabi.
Hanya dugaan-dugaan saja, hanya doktrin saja. Hanya dogma saja yang mereka perjuangkan. Dan itu kami juga sampai pada titik itu pun kami juga masih memaklumi. Karena memang ada bagian-bagian dari manusia ini yang dijadikan senjata oleh iblis untuk menyerang manusia lain. Jadi kami bertahan di sini, mempertahankan. Makanya kenapa kami itu sering menggunakan Bible, Pak? Karena kalau kami menggunakan Al-Quran, ya jemaat Bapak ndak mungkin mau nerima. Tapi ketika kami menjelaskan pun, menguraikan apa yang ada dalam Bible, anehnya mereka juga nggak mau nerima, gitu loh. Jadi pada prinsipnya, kami apologet Islam itu, ketika datang teman-teman Kristen kami kepada kami, diskusi tentang agama, Al-Quran yang menjadi patokan. Illal ladzina zalamu minhum. Kami harus mengajarkan dan menyampaikan Islam itu dengan cara hikmah, dengan cara baik. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Kepada orang salim kami harus tegas. Dan tegas itu juga adalah hikmah. Tadi kenapa saya mengatakan dari babi dan seterusnya. Anda lihat bagaimana nuansa-nuansa pertanyaan itu adalah memojokkan Nabi saya, baginda Rasulullah Muhammad SAW, memojokkan Al-Quranul Karim. Saya sudah menguraikan dengan sabar. Saya sudah menyampaikan dengan sabar. Tapi tetap saja kemudian mereka melakukan satu tekanan, sementara mereka tidak sadar bahwa apa tempat mereka berdiri sekarang ini adalah tempat yang rapuh. Saya tanya siapa nama bapaknya Paulus, tidak bisa dijawab. Siapa nama ini dan tidak bisa dijawab. Tapi menyerang Islam membabi buta seakan-akan ajarannya itu sudah betul. Pertanyaan yang tidak mendasar terhadap akidah Islam itu ditanya. Siapa nama bapaknya, dia hidup di pemerintahan mana, dan seterusnya. Itu tidak seperti itu Islam itu. Islam datang ketika mengkaji Nabi Isa hanya berkaitan dengan ajaran yang disesatkan oleh umatnya, oleh kaumnya atau umat terdahulu terkait Nabi Isa. Seperti kaum terdahulu mengatakan Nabi Isa disalib. Islam datang meluruskan itu. Nah, kaum terdahulu mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia. Islam datang meluruskan itu. Bukan meluruskan tentang di mana dia lahir, di mana kemudian nama bapaknya, nama emaknya, nomor sepatunya. Bukan. Karena Islam itu bukan karangan. Islam itu disampaikan berdasarkan dari atas. Dari atas itu sumbernya yang maha mengetahui, tahu yang dibutuhkan manusia ini. Yang ingin diketahui manusia itu ini. Yang penting untuk manusia ketahui itu ini. Bukan siapa nomor berapa sepatunya. Jadi begitu saudaraku Pak Pendeta Fahri. Terima kasih atas ilmunya, atas masukannya, atas ajakannya. Mudah-mudahan ya hal-hal seperti ini bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan baik untuk saya pribadi dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Karena rasa sisi kemanusiaan, kita sama-sama manusia gitu. Atas apa yang disampaikan dari Bang Zuma juga saya catat banyak dalam tulisan saya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ya, terima kasih. Saya juga Pak Pendeta mewakili teman-teman saya. Kebetulan saya adalah pembina di Apologet Islam. Saya mengatasnamakan saya pribadi dan juga teman-teman Apologet Islam mengucapkan permohonan maaf setinggi-tingginya jika selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Maafkan kami karena dalam hal ini kami menganggap kami lagi perang. Kami lagi perang logika, perang mempertahankan akidah. Kalau kami kasar itu mohon maaf, itu bagian sisi kemanusiaan kami. Mohon dimaklumi itu. Demikian. Yang salah Pak, kalau saya datang ke gereja maki-maki orang sana. Yang salah kalau saya datang di depan rumahnya orang Kristen saudara saya maki-maki mereka, itu saya salah. Tapi selama masih tataran diskusi, memang forum yang khusus untuk perbandingan agama, kita keras, kita tegas, itu demi untuk mengajarkan manusia untuk meluruskan akidahnya. Untuk meluruskan besi yang bengkok, dibutuhkan pukulan yang keras. Ketika Islam mengajarkan barang siapa yang menyelamatkan nyawa satu manusia, sama seperti dia menyelamatkan seluruh manusia. Alhamdulillah, baru-baru ini kita menyelamatkan satu jiwa, namanya Pendeta Arom. Keturunan Arom, Pendeta Arom insya Allah akan diselamatkan karena Arom sudah Muslim, Pendeta Arom Muslim,
istrinya beliau akan muslim, anak-anaknya muslim, keturunannya muslim. Ketika kiamat masih ada ribuan tahun ke depan, berarti keturunan pendeta Arum itu akan ribuan bahkan jutaan ke depan. Alhamdulillah berkat satu orang kami selamatkan, sama halnya kami menyelamatkan miliaran manusia. Begitu juga sebaliknya, ketika kami membiarkan manusia itu mati dalam kekufuran, satu orang kami biarkan tanpa kami ajarkan tentang kebenaran, maka mereka punya istri, anak, keturunan kiamat 1000 tahun lagi, keturunannya miliaran sampai hari kiamat. Itu sama halnya kami membiarkan miliaran manusia masuk ke dalam api neraka. Maka Islam hadir, yang hak harus hak, yang batil harus batil. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diciptakan ada yang bisa berpotensi menjadi jahat, bisa berpotensi menjadi takwa. Untuk itulah kami mengisi di tengahnya. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau bertakwa silakan, siapa yang mau kufur silakan, yang mau membantah juga silakan. La ikraha fiddin. Tetapi forum ini adalah forum untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk saling mengenal satu sama lain, antara pengajaran yang benar yang mana dengan mengulas Al-Quran dan Bible. Saya kira begitu. Bagaimana di YouTube, suara masih kresek? Teman-teman di YouTube Zulkifli Abbas Official gimana? Masih kresek belum? Enggak. Udah bagus kan? Mantap. Oh, udah Saya bagus. mantap kok, mantap. Kasih kan dong, kasih. Ya. Masya Allah, narasinya Banjuma membuat Pendeta Fahri agak sedikit tersenyum dan berpikir mudah-mudahan inilah diskusi yang sebenarnya. Gitu. Mantap. Tapi jujur Bang Nedi, saya ngomong itu sambil tidur. Saya kadang terbangun lalu berkata dalam hati, nyambung gak ini perkataan saya ini? Karena saya sambil tidur. Banjuma ngomong sambil tidur, saya mendengarkan tegang. Takutnya ketiduran sambil ngomong. Kalau tanggapi dulu jangan tidur Zuma. Nah ini lagi nih. Ini. Soal teknologi itu loh, itu katanya yang itu. Ada lagi nih. Jadi kalau teknologi itu dari Yahudi dan Kristen. Kalau Arab itu kan cengonta toh yang terkenal. Ya semua salah tuh. Semua salah semua. Jadi semua teknologi itu satelit, pesawat, kereta api, semua tuh dari orang Yahudi dan Kristen. Kok ngemis ke Yahudi? Bukan dari Arab, bukan Arab. Dari Bible kan? Bukan dari Bible. Kalau Arab itu loh kencing unta. Ya, semua lupa kencing unta. Iya, jadi, baik Bang. Izinkan cuma saya salah. bicara. Jadi salah semua. Jadi waktu gini, menyampaikan tadi itu dia salah. Dia lupa bahwa kencing unta itu malah itu yang sekarang masih dicari orang kita. Kalau ke sana pada nyari untuk beli minum toh. Ya. Gitu. Kalau di orang Kristen dan Yahudi tidak ada itu. Makanya pesawat terbang bukan orang Arab. Ya. Satelit bukan orang Arab. Baik. Termasuk handphone kamu pakai ini bukan orang Arab. Baik. Mic kamu pakai bukan orang Arab. Bukan. Baik Bang, baik. Tapi ada yang terkenal di sana apa itu adalah kau kepanjangan. Gantian. Jadi kencing unta ya. Yang sekarang ini banyak sekali orang ke sana. Jadi gini saudaraku, jadi kalau Anda berbicara dan mengangkat apa yang Anda lakukan itu, seorang majikan di rumah itu tidak perlu mengotori tangannya untuk merasakan sesuatu kenikmatan dan kebahagiaan kan gitu. Majikan itu cuma duduk-duduk aja kayak aku nih ya kan, sambil duduk itu. Jadi para pembantunya itu yang membuat semuanya, membuat dari nol sampai level tertinggi dibuat oleh pembantu. Nanti majikan tinggal bayar kan gitu. Jadi kalau Anda mengatakan kalian menciptakan, ya silakan Anda. Apalagi nih yang kurang. Tahun ini kira-kira kalian mau bikin apa? Sandal terbang? Mau bikin sandal terbang? Mau silakan. Kami tinggal beli kan. Nih. Oh, udah bikin gak tuh sandal terbang? Udah Tuhan, nih duit. Mana sini? Coba saya coba. Enggak, kurang bagus ini. Suruh yang lain yang lebih bagus lagi. Baik Tuhan, kami sementara melakukan penelitian Tuhan. Nanti kami buat lagi ya. Tuhan mau apa lagi? Saya mau, ini kan jarak dapur saya, ini kan saya sekarang di lantai 22 nih.
Saya mau makanan yang ada di dapur terbang langsung ke sini, boleh nggak tanpa diangkat sama orang? Baik Tuan, kami sementara melakukan penelitian. Ya cepat ya. Nanti setelah itu saya kasih kau duit. Gampang kok. Sederhana kok itu. Nah, kalau Anda bangga dengan keadaan itu, ingat apa kata iblis di dalam Bible? Yesus, aku akan memberikan segala kemegahan dunia. Aku akan memberikan segala kuasa dunia. Kalau Anda mengatakan Anda menguasai dunia, berarti Anda menerima kuasa dari kata iblis kepada Yesus ketika Tuhan Anda itu dibawa ke bumbungan bait suci dan juga dibawa ke atas gunung tertinggi. Yesus, ya paman, segala kemegahan dunia, segala kerajaan dunia, kau lihat tuh. Lihat, dunia datar kan? Nah, dunia datar. Kau lihat dari ujung dunia sampai ujung dunia sebelah sana. Semuanya bisa kau lihat kan karena dunia itu datar. Nah, tengoklah. Seluruh dunia ini, kerajaannya dan kemegahannya serta kuasanya akan aku berikan kepadamu. Yesus terima enggak? Yesus enggak terima. Makanya Yesus itu tidak naik pesawat. Makanya Yesus itu tidak menciptakan apa-apa, tidak ada modern di situ. Padahal dia kan Tuhan tuh. Nah, tapi Yesus tidak menerima kuasa itu, makanya Yesus tidak bisa bikin pesawat terbang. Malah tidur di atas perahu. Boleh nanya, boleh. Malah dia tidur di atas perahu gitu kan ya. Nah, jadi ketika iblis ingin memberikan kuasa itu, segala kemegahan dunia kepada Yesus, Yesus menolaknya. Jadi kalau hari ini ada yang merasa, wah segala kemegahan dunia kami yang memiliki, selamat. Ternyata Anda menerima kuasa itu dari setan. Oke, nanya saya boleh generasi. Boleh nanya. Sabar bang, sabar. Saya ambil minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman, sambil mengisi kekosongan. Jadi alhamdulillah bulan kemarin kita sudah berhasil untuk mewakafkan buku sebesar 300 buku di pesantren Darut Tauhid. Saya bersama ada Kang Chan di sini itu berhasil, kita tuh sudah support dan ketemu Agim juga alhamdulillah, dan kita sudah mewakafkan 300 buku. Nah sekarang teman-teman, kita akan mewakafkan 316 buku terakhir. 316 buku terakhir. Bukunya apa ya? Ini yang di kamerakan, yang di open cam nih sama Ustadz Alif nih. Jawaban tuntas fitnah terhadap Islam. 316 buku terhadap apa? Kurang lebih ada 5-10 pesantren yang ada di Bandung, teman-teman. Jadi kita membuka untuk teman-teman mau mewakafkan satu buku harganya Rp100.000. Nomor rekeningnya ada di sini tuh, yang itu di 75 kali ditambah 51 ditambah 770. BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Atas nama Apologet Islam Indonesia. Dan teman-teman, buku ini sangat bermanfaat bagi pesantren-pesantren untuk mempelajari bab-bab mengenai lintas agama yang selama ini mereka sudah kuat ilmu terhadap defense-nya Islam, dan mereka juga bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang suatu keyakinan-keyakinan di luar agama Islam. Mungkin Ustadz Alif, monggo silakan untuk ditambahkan Ustadz.
Baik, terima kasih Ahimoto. Mohon izin juga Gurunda dan Pak John. Pak John juga berhak memiliki buku ini karena ini sangat edukasi Pak John. Kita komparasi data Ya, mau, valid dari saya mau. beberapa keyakinan. Dan Siap, ini Ustaz. gayung seperti gayung bersambut. Mohon maaf ya Pak John ya. Seperti gayung bersambut karena saya lagi buka buku ini, lagi baca dan lagi kan gini. Kalau saya naik komal, nah, contoh ada Gurunda kan menyampaikan data-data, maka saya juga harus siap data ketika misal tentang komparasinya dan sebagainya. Yaitu saya sambil buka kan gitu, sambil lihat-lihat ya kan. Karena ini data-data valid yang ditampilkan di sini ketika membahas versi ayat Al-Qur'an tentang dalil-dalil yaitu yang sahih di dalam Al-Qur'an. Begitu juga ketika di dalam misal kitabnya Yahudi, maka tertulis juga sahih secara pemahaman Yahudi, dan begitu juga kitabnya teman-teman Kristen. Jadi tidak ada manipulasi data, penyesatan dan sebagainya. Ini salah satu contoh misal ketika membahas tentang tema Allah tidak menampakkan dirinya kan gitu. Sehingga ada bahas dari beberapa keyakinan berdasarkan data yang valid. Nah, jadi kenapa saya merasa ini salah satu bekal yang perlu saya selalu bawa kan gitu ya. Terutama di dalam dunia diskusi seperti ini agar ketika saya menyampaikan data kepada teman-teman Kristen, saya tidak keluar dari pakem yang dimiliki oleh teman-teman Kristen kan gitu. Dan begitu juga berdasarkan pengalaman, mohon izin juga Gurunda ya dan semua, beberapa kali kita survei bagaimana ke beberapa lokasi. Ini kan secara kita diskusi online tadi gitu ya, kita pakai data dan sebagainya. Ke beberapa lokasi, misal kami berada di daerah Banten yang ke pedalaman, daerah Jawa Barat lagi ke sana yang agak ke dalam, berikut juga beberapa di timur. Itu juga daerah-daerah yang cukup perlu mereka teredukasi, mendapatkan wawasan dan pengetahuan ketika membahas tentang komparasi data karena sama-sama ada misi dakwah di beberapa tempat. Nah, maka bekal seperti ini perlu kita kuasai juga. Ya kan, daerah-daerah yang dimana sama-sama kita berdakwah. Versi Islam maksudnya berdakwah, ada juga dari versi yang lain gitu kan menyampaikan. Nah, ini bahan edukasi sehingga informasi yang disampaikan ke tengah masyarakat bukan informasi yang sifatnya iming-iming belaka atau seperti maaf tanda kutip bahasanya orang nawarin asuransi yang ini ternyata bodong, bukan. Tapi benar-benar datanya valid kan gitu. Ya itulah sehingga kami sempat beberapa kali berpikir Gurunda, Ahimoto dan semua ketika kami berada di tengah-tengah saudara kami yang ada di Banten kan ada Baduy luar, mereka ada beberapa mu'alaf kan gitu, mereka perlu bimbingan dan di situ juga ada beberapa keyakinan yang datang yang masuk, maka kami perlu melihat bahwa perlu edukasi juga mereka. Pertama sebagai muslim untuk benteng akidah, informasi. Ketika ada keyakinan lain menjelaskan ya begitu, keyakinan Islam begini, maka yang muslim perlu memegang pakemnya sebagai muslim. Nah, mereka perlu tersentuh dengan edukasi seperti ini. Belum lagi di daerah-daerah lain yang tidak terjamah atau belum kami sampai ke sana, namun kurang lebihnya mengalami atau ada peristiwa yang sama. Oleh karena itu dengan pengalaman-pengalaman yang kami miliki dan ini juga bagian dari bekal kami bagaimana ketika kami berdiskusi, kita tidak ada salah mengajak investasi pembekalan akidah saudara-saudara kita membentengi terutama yang tanda kutip rawan dari tempat-tempat atau pemurtadan, ya kan? Karena mereka perlu bekal. Karena di sini yang kita bahas itu tentang prinsip dasar keimanan, ketauhidan kan gitu mereka. Karena rata-rata kan bisa orang masuk ke dalam ranah Islam dengan cara mereka yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, inilah pentingnya perlunya kita saling ya menguatkan secara di online mungkin seperti yang kita sampaikan seperti sekarang ini, namun juga di offline yang tidak selalu mengakses informasi secara online, perlunya edukasi kepada mereka. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Ahimoto, itu sangat bagus program seperti ini. Ketika kita teruskan, kita kembangkan ke beberapa titik, beberapa tempat yang kita sudah melihat tanda kutip zona merah gitu. Dan ini perlu kita sosialisasikan kepada mereka. Tadi Ahimoto sudah menyampaikan kurang lebih masih ada 300 sekian buku lagi dan insya Allah akan kita salurkan, kita berdayakan, kita sosialisasikan kepada mereka yang sekiranya harus mereka mendapatkan bekal seperti ini. Begitu ikhwan fillah,
Silahkan tafadol, konfirmasi juga nanti ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Di sini sudah tertera nomornya. Misal mau investasi menyelamatkan akidah saudara kita yang sedang terguncang, ada 10 keluarga. 10 keluarga memiliki buku ini dengan cara mereka teredukasi, belajar, membaca, komparasi dan sebagainya, terselamatkan. Berarti kita sedang menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain. Begitu yang saya sampaikan. Ini kenapa saya langsung menyambut, karena saya pas lagi pegang buku juga. Biasakan saya juga untuk valid data versi Al-Quran, dalilnya ada, nanti versi bahasa Ibrani juga ada, versi bahasa Yunani ada, tapi ada transliterasinya ya, biar bisa baca gitu. Nah seperti itu, Ikhwan Billah. Oke, terima kasih, itu aja yang saya bisa sampaikan. Tafadol, yang ingin berminat silahkan. Oke, sahabat-sahabat dimanapun berada, suara saya kedengaran? Kedengaran, Jadi teman-teman sekalian, bahwa program ini adalah program yang akan berkesinambungan. Program ini adalah program jangka panjang Apologet Islam Indonesia, di mana kami serahkan buku-buku ini kepada sahabat muslim semuanya. Untuk sahabat muslim serahkan kepada generasi muda, anak-anak kita untuk memiliki buku ini. Untuk mengetahui ketika mereka berhadapan dengan misionaris, agar mempertanyakan kepada misionaris, betulkah di dalam kitab saudara ada dalil seperti ini bunyinya? Kalau demikian ada dalil seperti itu, maka mohon maaf, ajakan Anda kami tolak, karena ayat suci Al-Quran kami membantah dalil itu dengan memperlihatkan ayat suci Al-Qurannya. Seperti itu adanya. Jadi mungkin banyak di antara kita, saudara-saudara muslim ini yang punya harta berlebih, ingin berimpak untuk menyelamatkan teman-teman, ingin ikut berdebat untuk menyelamatkan teman-teman, itu tidak perlu ikut berdebat. Menyelamatkan teman-teman kita dengan membagikan buku. Bukan kami yang membagikan, tapi antum, sahabat-sahabat. Bang Suma, saya beli 5 melalui API, nanti API yang salurkan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Insya Allah akan jadi amal jariah. Nah, penyaluran buku ini akan kita siarkan live maupun kita upload ulang di YouTube yang berafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia. Nah, jadi caranya Anda kalau ingin membeli pribadi silakan menghubungi Dinda Kurismoto, sahabat yang ingin menyalurkannya juga melalui beliau Kurismoto di rekening Apologet Islam Indonesia. Ini tertera di atas Bank BNI. Silakan Anda salurkan dengan kode infak buku. Misalnya harga bukunya 100, berarti 5 buku 500 infak buku. Nanti begitu seterusnya. Ketika nanti kita akan terbitkan buku-buku yang lain, itu akan kita infokan kepada saudara-saudara yang lain. Silakan yang berminat, sebelum kita lanjut dialog, yang ingin pesan buku langsung ke Dinda Kurismoto, harganya dari beliau, nomor rekeningnya dari Apologet Islam, nanti dikasih kode supaya tidak bercampur dengan dana yang berasal dari divisi lain dengan program yang lain. Silakan. Ya, terima kasih Dinda, Masya Allah. Sama-sama. Ayumoto, sebelum dilanjut diskusi, Ayumoto izin nanya, misal ada salah satu dari kita kan ngubungin ke saya, misal nawar, kok itu 100, gimana dong? Boleh nawar nggak? Saya kalau 150 gimana gitu misalnya bilang. Kira-kira boleh dikasih nggak? Boleh. Boleh ya? Oh iya. Boleh. Maksudnya kan intinya infak di situ kan. Maksudnya nggak apa-apa biar saya infakkan buat yayasan gitu. Misal ada yang nawar kali aja. Iya. Alhamdulillah kalau dibolehin, mantap. Amin. Itu banyak yang minat, Bang Moto. Saya minat. Saya mau beli. Gimana caranya, Bang Moto? Silakan. Caranya ini aja, tinggal transfer nanti untuk wakaf bukunya di nomor ini, di stikernya nanti di itu ya, di apa namanya, wakaf gitu kan, wakaf, kasih itunya keterangannya wakaf buku atau wakaf buku di nomor rekening 75 kali 51 ditambah 770 BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ini mungkin kasih hubungi CP-nya dulu. Biar nanti kan dia mau bertanya dulu kan, biar enak langsung hubungin itu. Nomornya yang mana? Nomornya saya tulis di bawah ya. 08777 itu ya, Dek? Iya. Oke, saya sudah posting di YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Masya Allah, terima kasih Bang. Iya. Atau didikte, nggak apa-apa, Bang Moto, didikte. Oh, didikte aja ya. 08 ya. Ditambah 7 3 kali
ditambah 252 ditambah 1985. Diulangi. 08 ditambah 7 3 kali ditambah 252 ditambah 1985. Mantap, Masya Allah. Misal gini Pak John, kenapa tadi juga Pak John Bagus Beli atau Immanuel ketika mau nyerang Islam cari dalilnya di buku ini Bang. Iya, saya mau Ini kok. satu simpan satu buat saya. Saya Iya, kan misal. saya ini orangnya di tengah. Ya, saya kalau buka room Kristen juga hajar saya. Ya, mungkin juga Islam hajar saya. Untuk saya nggak buka room. Kalau saya buka room saya dihantam dua kubu. Jadi saya nggak mau buka room. Biar Gak saya makan tampil babi. Islam aja. Kan bisa contoh Pak John mau bilang ini buktinya Tuhannya umat Islam itu berbeda dengan makhluk. Ini di dalam surah Al-Ikhlas, ini di dalam surah Al-Hijr kan gitu dan sebagainya. Ini ada dalilnya gitu. Ini ada bekalnya bagus Pak John untuk diskusi. Ya itu aja sih. Lanjut. Saya suka. Saya juga baca-baca nih. Ada buku dari buku Islam yang saya pelajari. Ada guru bahasa Arab juga saya buka-buka, baca-baca. Jadi ya saya sih tidak tidak pihak di sini situ ya. Sebab saya juga kalau sampai buka room seperti ini pasti Kristen hajar saya juga. Ya karena kasihan sahabat mereka minggu. Jadi itu udah resiko saya berada di tengah dihantam dari berbagai jurusan gitu ya. Ya saya dengan Pak Suma juga hajar saya. Ya kan Pak Suma juga hajar saya. Tapi saya hajar mental akidah, perang akidah Bang Pak John, bukan pribadi. Kalau pribadi kita saling menyayangi sebagai anak bangsa Bang. Ini kan cuma perang akidah aja kita. Ya, saya sudah sering di Islam, jadi mental saya sudah tidak bisa goyah lagi. Saya kuat dan saya bisa memahami ya Kristen. Ntar dulu Pak John, tadi ada yang kurang nih, Bang Mato. Kalau untuk buku itu dikasih kode nggak? Kodenya wakaf aja kali ya Bang Andi ya, biar enak ya. Iya. Wakaf aja, wakaf gitu tulis. Atau buku deh. Kode buku boleh, gitu. Boleh. Buku aja udah. Karena ada juga untuk pribadi, kan kita tidak menutup juga, mereka juga perlu bekal, kan banyak juga yang perlu kan. Kalau untuk pribadi gimana? Ya perlu juga lah kita belajar, gitu. Bagusnya pribadinya 5, wakafnya 20, itu lebih bagus. Iya boleh. Pokoknya buku gitu ya, buku atau wakaf. Itu ya teman-teman yang ada di Andi Slebes Channel ya. Segera beli buku itu. Dan ini ilmunya banyak banget loh di situ ya. Di rekening API udah pada tahu 75 kali 51770. Kemudian dikasih kode aja wakaf atau buku gitu. Beli yang 5 ke atas lah, jangan 1 doang. Oke? Ya Bang. Baik, makasih. Saya mau. Pak Kabid Dinas PU, Bang Labosku, silakan kalau mau beli untuk anak buahnya. Waduh, ada Bang Labosku di bawah. Oh ya itu, beli 1 kantor itu ada berapa orang kantor tuh? Misalnya ada 100 orang kantor tuh, beli 100 langsung Bang. Kalau minat silakan naik Bang Labos. Pak Andi di mana ini Pak Andi? Pak Andi saya sekarang ada di Makassar Bang. Oh kirain di Manado. Ya simpan 1 buku itu yang sama Pak Andi dulu dikirim nanti dari Pak Andi ke saya. Oke nanti Jo kita ngirim ke mana? Yo kalau kita kira di Winangun enggak lagi dang. So pulang kita dari Manado selama kita di sini. Yo kalau begitu nanti pokoknya pesan Jo Pak Om Alif nanti kasih Pak Andi ke saya, nanti kita kasih alamat. Oke, gampang kasih alamat. Sudah doi gampang 100 ya lebih juga dikirim enggak apa-apa untuk bantu-bantu. Bisa diatur itu Pak John. Nanti kalau mau sekalian serahin KTP juga langsung ke Bang Handi aja Pak John ya. Buat apa? Udah lanjut. Pokoknya bukunya ke Andi dulu baru ke saya. Jangan lupa juga berbarengan dengan nanti ada program jangka pendek nih, debat terbuka ya. Debat terbuka nih. Rencana gimana Bang Beto? Oh, debat terbuka rencana sih
Gimana Ustadz Alif, kita itu dulu ya. Kayaknya kita mau bikin persiapan lebih matang di kedepannya lagi kayaknya, Ustadz Alif ya. Iya. Kita lagi saudara-saudara kita itu lagi banyak berbenah persiapan diri untuk ibadah di bulan Ramadan. Kita fokus ke sana dan kita insya Allah saat ini fokus ibadah dan fokus matangkan lagi konsepnya agar sekiranya debat terbuka ini lebih benar-benar mantap lagi ke depannya gitu kan. Seperti itu. Ini sedang kita persiapkan. Ya mungkin kita bahas lebih lanjutnya di pasca Ramadan. Oke. Pasca Ramadan lah kalau untuk program apinya ya. Ya. Untuk milad api ya tetap berlanjut barengan dengan buku, ya kayak untuk milad api barengan dengan buku rekening yang sama. Kalau buku tinggal kasih kode aja wakaf atau buku. Oke. Beli untuk diri sendiri dan diwakafkan, itu kan maksudnya. Beli diri sendiri dan diwakafkan. Bagi yang mampu, kalau enggak ya buat diri sendiri aja. Oke, lanjut diskusi. Pak John ini dalam keadaan merana buka komal. Bukannya muslim yang nyerang dia sama sesama Kristen. Nah ini nih dilema juga nih Pak John. Kenapa ini? Silakan. Bahkan saya dijadiin moderator di komalnya Bang John itu, Bang Andi. Jadi kalau saya memang ya baik Islam, Kristen maupun yang lain-lain bisa nyerang saya sebab saya pasti jadi musuhnya pendeta-pendeta karena Alkitab sendiri memang saya bela kan Alkitab. Dan saya kan diserang dengan dalil-dalil yang dari Alkitab itu sendiri. Nah, pendeta-pendeta pasti tidak suka saya. Jangankan di room ini, di keseharian saya aja kalau ketemu Kristen lain saya ditanya-tanyain, dibilang salah jalan lah apalah. Tapi saya ya udah ini kan Alkitab. Saya kan bicara dalam Alkitab bukan bicara dari pikiran saya sendiri. Jadi gitu, jadi ya udahlah itu udah resiko saya memilih satu jalan ya. Tapi kalau bagi saya sih saya senang di room Islam karena banyak. Bang John diserang dalam hal apa? Misalnya apa gitu loh poinnya? Sahabat ya kan. Mengenai sahabat, saya bersahabat itu di kampung saya dibilang bikin kotor kampung katanya. Karena tidak ada yang bersahabat di kampung saya. Iya betul, ini kesaksian nyata ini. Jadi saya hanya bela isi Alkitab. Saya tidak tidak banyak dalil, baca aja di Alkitab. Sahabat itu jatuhnya pada hari apa? Sebab saya sendiri di kampung saya itu dari beberapa denom. Ya, tapi saya cuek, saya pusing amat itu. Saya imani karena saya tahu ada tertulis di Alkitab. Saya tidak peduli. Sahabat Natal enggak? Enggak percaya dia Bang. Jadi serang Immanuel, serang Pak John. Oh, Immanuel udah sering dengan saya. Dia kalau saya ngomong diam dia itu. Gimana Immanuel? Manuel Manado tuh. Oh, Noel. Batak. Iya, Minggu kata Pak John sesat gitu, Immanuel. Apa? Minggu sesat. Ya, kata Pak John. Sering Pak John di sini di Komal ini sering menyatakan seperti itu. Si host ini bikin panas Immanuel itu bilang sesat. Lu kan bener Pak John. Sebenarnya enggak, gini ya. Sekalipun Pak John ini dia berminggu hari Sabtu, asal pondasinya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan percaya kebangkitannya, enggak ada masalahnya itu. Aku tanya Pak John. Masalahnya Tuhannya Pak John ini dua, Immanuel. Roh Kudus enggak termasuk Tuhan. Oh, Roh Kudus enggak termasuk Tuhan. Iya. Tunggu dulu. Aku aja yang validasi Pak John ini. Pak John Advent. Ya. Advent. Pak John, Yesus adalah Tuhan bagi Pak John? Iya, Tuhan juga. Tuhan anak, bukan Tuhan Bapa. Oke lah, nggak apa-apanya itu. Apakah Pak John percaya dengan kematian Yesus di kayu salib? Iya, saya percaya. Percaya dengan kebangkitannya? Percaya, saya percaya dia bangkit. Jadi kenapa Pak John diserang sama pendeta? Pendeta mana yang serang Pak John? Gak ada pula masalah. Ditanya dulu, Roh Kudus itu bagian Tuhan atau bukan gitu. Kalau bicara masalah hukum Allah, ada pendeta-pendeta nggak suka saya itu, apalagi bicara soal sahabat gitu.
Juga tentang makanan, saya juga dibilang, oh di ayat ini ya udah itu kau, itu saya kau itu ya saya juga punya dasar ya Alkitab begitu. Beliau menolak Tritunggal, Immanuel. Apa? Manuel Enggak pendeta juga Manuel. begini, Manuel enggak pendeta. Tritunggal pun enggak masalah. Masalahnya Bapak itu juga berwujud, kata Pak John, karena ada Iya. langkah kaki Tuhan. Iya. Sebentar dulu, Pak John, apakah Bapak itu berwujud? Ya, kita kan dicipta segambar dan rupa Dia. Berarti Nah, punya tuh. kita di kitab Yeremia ya dikatakan berakal budi ya. Jadi kalau dibilang berakal budi, bicara dari hikmahnya, dari pikirannya, itu ada di kitab Yeremia. Jadi berarti kita kan dicipta serupa gambar Dia, bukan Allah yang menyerupai kita. Iya, betul. Kan ini kan logika, toh. Ya udah, itu aja. Sebentar. Maksudnya wujudnya seperti apa wujud Allah itu Elohim di perjanjian lama? Iya, bagaimana kita melihat Yesus? Yesus kan pernah berubah rupa ketika ketemu Musa dan Elia. Nah, berarti kalau dia manusianya biasa waktu berbicara dengan murid-muridnya, nah itu wujud manusia dagingnya, ya. Tapi ketika dia berbicara dengan Musa dan Elia, dia berubah rupa. Wajahnya seperti matahari, pakaiannya putih. Jadi artinya kalau dia kembali pada kondisi sebelum dia menjelma jadi manusia, kita sulit memandang dia, ya. Kita sulit mendekati dia. Nah, jadi saya bisa gambarkan ya, itu Bapa itu lebih daripada Yesus. Tidak bisa didekati. Malaikat pun tidak bisa mendekati Bapanya. Nah, hanya Yesus yang bisa bertatap muka dengan Bapa. Nah, gitu. Jadi berarti saya pikir kalau oknum Bapa itu juga adalah punya tubuh tetapi dengan cahaya kemuliaan yang tak terhampiri, tetap saya katakan punya wujud. Nah, karena ketika mencipta manusia mereka berunding, baiklah kita cipta manusia segambar dan rupa kita. Jadi bukan Tuhan menyerupai kita, gitu. Oke. Maksudku begini, apakah Pak John percaya bahwa Bapak itu memiliki tubuh dan tulang? Iya, tapi kan diliputi dengan cahaya kemuliaan yang tak terhampiri. Tapi buat saya punya tubuh juga. Kalau dia berbicara punya bibir. Ya, kalau dia berjalan dia punya kaki. Tapi kan kita tidak bisa gambarkan dengan bahasa manusia kemuliaannya seperti apa. Kita kan terbatas mengungkap, ya. Tapi saya tidak bisa katakan bahwa Allah itu roh yang seperti cahaya saja atau bayang-bayang atau roh seperti angin saja. Nggak bisa. Saya pikir karena dia mencipta kita segambar rupa Dia, berarti dia punya wujud. Tapi wujud yang mulia, bukan seperti kita ini. Kan dia duduk di sebelah, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kan? Nah, berarti kan posisinya itu sejajar, kan? Nah, berarti kita bisa gambarkan wujudnya. Bapak ikut duduk juga. Bapak ikut duduk katanya, Immanuel. Bentar. Pak John. Ya. Di Yohanes 4 ayat 24 ya. Ini ayatnya ini. Allah itu roh. Allah itu roh katanya nih. Dan barang siapa menyembah dia, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya. Pertanyaan Pak John, apakah roh itu punya daging dan tulang? Saya bisa katakan punya, tapi kan saya katakan tadi dalam wujud yang mulia seperti Petrus melihat Yesus berubah rupa itu. Nah, sekarang mengenai keberadaannya di surga. Nah, apakah Allah berbicara itu tanpa wujud ya? Kan ada suaranya, ada bibirnya berbicara. Apakah roh itu berbicara? Kalau kita misalnya ada malaikat, ya malaikat juga kan walaupun tidak kelihatan tapi tetap dikatakan punya wujud. Karena bukti saya baca dalam satu kitab ya, ketika Yesus naik ke surga itu sebenarnya dijemput oleh rombongan malaikat. Mereka sambil meniup trompet dan musik yang merdu di saat menjemput Yesus itu dibawa dengan kereta ya, kereta yang bernyala-nyala ya. Jadi sebenarnya punya wujud tapi kita tidak melihat ketika mereka tidak menampakkan diri.
Kalau malaikat menampakkan diri, kita bisa lihat wujudnya seperti ketika malaikat itu berbicara kepada Maria. Nah, dan ketika juga ketemu nabi-nabi mengatakan perintah Tuhan lakukan ini, itu mereka kelihatan. Seperti juga ketemu Abraham, itu kan kelihatan ada 4 oknum ketika mereka berkenan menampakkan diri. Tapi kan dibilang juga roh. Nah, malaikat itu juga roh-roh juga, tapi kan bisa berwujud. Nah, kalau punya bisa terbang berarti punya sayap. Nah, jadi kalau Allah pun kita gambarkan, karena saya kan hanya bersandar pada ayat dikatakan baiklah kita mencipta manusia segambar dan rupa kita gitu. Ya silakan Berarti Manuel. ada setujukah Pak John dengan pendapat Luga yang mengatakan Roh Kudus itu perempuan? Oh, saya nggak setuju dengan itu karena Yesus anak Allah ya tidak berarti Bapa punya istri, tidak demikian. Karena kan dikatakan dia adalah sulung dari semua yang dijadikan. Nah, kalau Yesus itu adalah dicipta oleh Bapa untuk melakukan tugasnya sebagai agen yang aktif untuk turun ke dunia ini, ya, yaitu memang sudah dikuasakan kepada Yesus semuanya itu. Betul. Tapi kenapa Pak John tidak mengakui Roh Kudus adalah Allah? Selama saya baca Alkitab, saya tidak temukan hanya dikatakan Roh Kudus dari Bapa yang dikatakan Yesus. Dan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Nah, jadi berarti kita tidak bisa bayangkan rupanya seperti Allah. Kalau dibilang Roh Kudus roh Allah, ya iya. Tapi kalau dibilang Tuhan, ya, saya belum temukan di Alkitab kalau Roh Kudus itu disebut Tuhan. Pak John percaya kan bahwa Roh Kudus adalah rohnya Allah? Iya. Oke. Apakah rohnya Allah bukan Allah? Saya ambil contoh Roh Kudus juga kan ada di dalam diri Yesus. Betul. Roh Allah ada di dalam diri Yesus juga kan. Ya. Nah, jadi Yesus itu punya tubuh Bisa dan nggak tidak mempergunakan kata Allah biar nggak kabur? Oh iya, Theos sorry, aja, Pak. Ya, God aja. Elohim, Theos. Oke, God aja, God. Jadi rohnya God itu juga ada di dalam roh ada di dalam God dan di dalam Yesus itu roh yang sama. Nah, jadi kalau Anda katakan roh Allah itu roh God itu adalah memang roh murni ya. Kita bisa bayangkan kita tidak bisa membayangkan itu wujud Allah seperti apa. Kalau kita katakan angin tidak mungkin ya, kalau kita katakan benda-benda ciptaannya juga kan tidak mungkin. Nah, berarti dia punya wujud yang sempurna, yang mulia, yang tidak bisa kita gambarkan dengan bahasa manusia. Maksud begini, kenapa Pak John tidak mengakui Roh Kudus adalah Allah itu sendiri? Roh Kudus adalah Tuhan. Iya, beda kita menyebut Kudus adalah Theos. Berarti gini Pak John, Roh Kudus itu apa bagi Pak John? Kalau Roh Kudus itu adalah sesuatu yang bisa bekerja itu di dalam akal budi kita dan hati kita. Sesuatu ini apa? Ya, makanya saya tidak bisa gambarkan seperti apa. Kenapa? Kan orang yang memiliki Roh Kudus itu adalah melakukan kebenaran. Nah, di mana Roh Kudus bekerja kalau bukan di otak dan di hati kita? Ketika kita melakukan suatu kejahatan, berarti roh jahat yang ada di akal budi kita. Jadi ketika Yesus katakan kepada murid-muridnya, aku akan memberikan Roh Kudus dari Bapa, ya. Dan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, yaitulah kita dapat melihat dari mana orang memiliki Roh Kudus. Nah, ketika kita melakukan kebenaran itu. Nah, jadi kalau mengatakan seperti kan ada gambaran di Alkitab pekerjaan Roh Kudus itu seperti apa, kita tidak tahu dari mana arah angin, kemana arah angin, begitulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi itu sesuatu yang tidak nampak, ya, roh yang
yang bekerja ya, yang dari Tuhan itu, kita bertobat juga ya, itu juga pekerjaan Roh Kudus. Tapi kan nggak kelihatan Roh Kudus itu, tapi hasil dari pekerjaannya Mereka berdua kelihatan. lagi ngapain sih ini Bang Andi? Jadi Biarkan dulu dia berdua konsili, nanti dimasukin banyak. Dia ada konsili dulu dia. Oh, jadi habis itu kita masukin taruh ya. Iya. ya, jadi kalau saya diskusi dengan aliran karismatik juga ya, sampai benda-benda di Alkitab itu adalah lambang, seperti kota Yerusalem katanya itu cuma kita hidup nanti di surga di alam roh. Jadi tidak ada kota yang bentuknya dari emas, itu cuma lambang. Itu kaget saya mendengar orang karismatik jelaskan begitu. Jadi saya bertanya-tanya, kalau begitu surga itu juga cuma dalam bentuk roh ya, roh yang seperti apa yang saya bisa gambarkan? Bisa nggak dipersingkat? Satu topik nih. Pak John mengatakan babi itu haram, Immanuel mengatakan babi itu boleh. Coba bahas ini berdua. Ini bahaya loh. Coba berdua. Oh, kalaulah Pak John mengatakan babi itu haram, ya nggak apa-apa. Banyak aku pun banyak orang nggak makan babi di sini. Nggak ada masalah itu. Kalau Anda haram atau halal? Kalau Anda sendiri, Manuel? Aku makan itu babi, biawak, yang makan ular aku makan. Kena melanggar hukum dong. Kalau ya itu tanya Alkitab saja ya, saya tidak bisa menghakimi Manuel, baca Jadi aja. begini, tentang hukum Taurat, biar tahu saja, di gereja kami HKBP pun setiap ada ritual liturgi kami dibacakan itu 10 hukum Taurat. Jadi pemaknaan tentang yang dikatakan Paulus dengan matinya Kristus di kayu salib membatalkan hukum Taurat, itu pemaknaan klien yang salah. Yang batal itu yang mana? Bahwa sampai detik ini hukum Taurat itu dibacakan itu dalam liturgi HKBP kami gereja-gereja. Jangan engkau membunuh, Tita ke-6 1 sampai 10 tidak pernah terlewatkan di gereja itu. Jadi tentang haram babi ini pun dimakan nggak apa-apa, nggak dimakan pun nggak apa-apa. Makruh ya istilahnya. Orang Gini, hukumnya Manuel, haram kok. Hukumnya haram itu loh. Ya itu kan dulu di perjanjian lama kan sudah selesai dengan matinya Yesus di kayu salib. Jadi tidak lagi itu mengikat, menjadi mengikat dosa. Ya udah selesai. Kan juga Petrus sudah ngomong itu tentang penglihatannya kain itu. Yang haram sudah tidak, bukan lagi makanan yang menajiskan. Kan udah selesai. Ya udah. Oke, kalau di Kisah Rasul tentang Petrus itu sebenarnya bukan tentang makanan. Petrus nggak makan kok, diangkat lagi penglihatan itu, dan Petrus memahami bahwa Yesus itu mau meniadakan benteng pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi ya. Karena cerita itu dia ketemu Cornelius, artinya jangan dipandang haram orang di luar Yahudi, supaya mereka juga bisa menerima Injil Kerajaan Allah. Itu bukan tentang makanan. Petrus juga tidak makan, itu cuma penglihatan tentang haram-haram itu. Karena memang kental bagi orang Yahudi untuk bertemu orang di luar Yahudi itu haram. Bangsa-bangsa di luar Yahudi itu dianggap haram. Makanya diberikan penglihatan itu supaya Petrus itu menginjili orang-orang juga di luar Yahudi, termasuk si Cornelius itu. Kalau saya memahami konteksnya, ya. Nah, jadi kalau ya baca aja itu. Saya kan sudah baca, Anda juga baca. Tapi kalau kita punya pemahaman berbeda, yaitu Anda, saya gitu. Iya, begitu. Artinya tidak lagi berlaku hukum-hukum begitu-begituan yang memercik darah, memotong anak domba untuk pengampunan dosa, memotong penumpahan hewan tidaklah menjadikan orang itu dosa diampuni. Sebenarnya korban yang sempurna adalah darah Kristus. Darah anak domba itu yang dalam ritual tahunan Yom Kippur itu bukan itu yang mengampuni dosa. Itu hanya ritual yang disampaikan Tuhan untuk betul. Iya, jadi silakan. Manuel, benar ya, itu tentang ritual penghapus dosa hewan kan sudah berakhir di kayu salib. Itu yang dimaksud Efesus 2 ayat 15.
Jadi saya kalau diskusi dengan orang-orang Islam juga di room lain ya, Efesus 2 ayat 15 juga digunakan menyerang saya. Tapi Kristen juga begitu, Efesus 2 ayat 15 juga saya diserang dengan itu. Tapi kalau kita pahami dengan matinya Yesus di salib itu sebenarnya merujuk ke apa yang Anda katakan tadi. Bukan semua aturan Taurat itu sudah dibatalkan oleh Paulus karena ayat itu, tidak demikian. Itu kalau kita Efesus gagal berapa tadi? paham. Efesus 2 ayat berapa Pak John? Ayat 15. 15 ya. Jadi ayat itu kalau saya diskusi dengan dari gereja-gereja lain juga itu mereka gunakan. Kan Paulus sudah membatalkan, Yesus sudah membatalkan dengan matinya dia di kayu salib. 10 hukum pun dimasukkan ke situ. Padahal sebenarnya tidak demikian. Hanya yang berhubungan dengan matinya Yesus. Aturan-aturan Taurat yang mengatur tentang persembahan kurban itu yang sudah berakhir di kayu salib. Tapi 10 hukum dimasukkan. Kalau saya bahas sabat, saya diserang dengan Efesus 2 ayat 15. Nah itu. Makanya tadi saya katakan kepada saudara-saudara kita yang di room ini ya, karena memang saya kalau sampai buka room, bukan cuma Islam yang bertanya-tanya, tapi dari Kristen juga pertanyakan saya. Tapi saya gunakan tetap Alkitab. Saya rasa Pak John tidak layak Bapak diserang hanya karena beribadah atau masih menghidupi hari Sabat pada hari Sabtu. Nggak ada itu, nggak ada masalah itu. Tadi ya soal makanan juga kan saya sering didiskusi dengan Kristen-Kristen ya. Tapi saya kan cuman bilang baca aja Yesaya 66, 16, 17 kalau bahas tentang babi. Makanya host itu tanya itu karena di room ini juga saya sering diskusi dengan orang Kristen dan si Pak Arif tahu itu di mana dasar saya. Tapi sebenarnya udah kita nggak usah bahas kalau memang masih makan babi. Saya tidak bisa menghakimi. Kalaupun saya jadi vegetarian itu adalah saya dengan Tuhan ya, itu aja. Kita nggak usah panjang lebar. Nanti ini udah pada tidur ini orang-orang ini kita Kristen yang Untuk hal ini aku nggak bertentangan dengan Pak John. Kurasa gitu Arif. Semuanya masih nyimak kok. Waduh, Runda masih nyimak. Iya, kita ini nungguin sampai berapa menit kira-kira kelarnya itu loh. Nggak ada masalah itu Pak John itu. Kalau nggak ada masalah, jadi Pak Immanuel kan masih makan babi, Pak Johnnya nggak makan babi. Itu dulu, bukan masalah nggak masalah. Abangku nggak makan babi dia, abangku kandung itu. Bukan abangmu, kau. Kau yang masih makan babi kan? Kenapa? Ngomongin abang makan babi. Yang babi enak. Nah, menurut Pak John, tadi di Yesaya sudah dijelasin. Yesaya 66, nomor 17. Pemakan babi itu diapain Pak John? Dihukum Tuhan. John, dibakar kan? Dihukum Tuhan. Habislah kau, Manuel. Macam mana ini? Itu kan di perjanjian lama, kan udah perjanjian baru. Yesus dengan kematian di kayu salib kan udah berlaku perjanjian baru. Oh, tapi kan coba dibaca Pak Immanuel, kan di situ dikatakan penghukuman, ya, bukan berbicara lalu tapi nanti. Nah itu jelas kok, baca aja sendiri supaya paham. Saya tidak bisa jelaskan panjang lebar. Saya rasa di situ terlalu berlebihan Advent itu mengartikannya, salah pemahaman. Jangan saya rasa, baca aja, baca. Coba dibuka Yesaya 6, 16, 17 dibaca supaya jangan saya rasa, janganlah. Tuhan yang bicara itu bukan saya. Oh, coba Yesaya berapa? Yesaya berapa itu? 66, 16, 17. Yesaya. Manuel, jemaat kok nggak tahu. Ayat 66 ayat berapa Pak John? 16, 17. 16, 17. Kenapa ini ayat ini rupanya ini? Sebab sesungguhnya ini 16 ya, ini 66, 15. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan dengan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya
untuk taman-taman dewa dan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semua akan lenyap sekaligus, demikian firman Tuhan. Oh, ini jadi kenapa? Ini kan iya di perjanjian lama ini ditulis ini, tetapi kan sudah ini sudah selesai. Itu sudah terjadi atau belum? Itu sudah terjadi atau belum? Maksudnya terjadi apanya? Ya itu kan akan nanti penghukuman, bukan, jangan kita bilang perjanjian lama, itu nubuatan yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, nubuatan. Oke. Jadi maksudnya gimana nih? Siapa yang makan babi, makan tikus, makan ular, dibakar di bumi hanguskan gitu, Pak John? itu yang Anda baca, saya tidak perlu jelaskan. Allah itu sempit itu. Jadi ini semua udah batal semua ini dengan pernyataan Itu nubuat tentang penghukuman. Apa dunia ini udah kiamat dan dihukum kan belum? Itu nubuat Yesaya itu. Ini sebenarnya ayat ini mempertegas hukum Taurat yang di belakang sana itu, yaitu hukum Musa. Tetapi ini pun tidak berlaku lagi setelah kematian Kristus. Loh, sama Kristen cakar-cakaran ini gimana kau, Immanuel? Jadi memang kalau Pak John bertahan lalu menghukumi Kristen hanya karena memakan babi, itu udah salah total lah Pak John. Ya, Mbok Yesus itu perintahkan makan babi ya? Salah lah Pak John. Kok saya dibilang menghukum? Yang menghukum itu disebutkan Anda baca Tuhan. Saya kan hanya suruh baca. Saya tidak boleh simpulkan panjang lebar. Itu kan pemahaman Pak John, kan pemahaman Pak John. Jadi kita kan sudah berbeda, Pak. Bukan pemahaman saya. Anda baca saja, itu nanti terjadi. Tapi ini kan masih satu paket dia dalam perjanjian lama dengan hukum Taurat. Itu juga mempertegas perintah Tauratnya tuh, jangan memakan babi itu, hewan-hewan yang haram. Tetapi kalau kita Taurat, kalau kita ke Efesus 12 ayat 15, Yesaya itu yang Anda baca tadi bisa batal, kan? Ya. Nah jadi gini, itu nubuatan sesuatu yang akan terjadi, akan ada penghukuman, itu kan belum. Nanti berhubungan dengan kitab Wahyu akan ada penghukuman, itu nanti. Tapi yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itu yang dibebaskan dari hukuman. Kalau kita ke kitab Wahyu. Nah jadi kalau nubuat Yesaya tadi itu penghukuman kan belum. Kan nanti akan terjadi. Makanya kalau dibilang itu perjanjian lama tidak berlaku lagi. Oh jangan. Sebentar. Sekarang aku tanya Pak John. Kalau memang itu nubuatan tentang penghukuman terhadap orang-orang yang murtad kafir memakan babi, di mana ayat itu dalam Wahyu diperkuat lagi dia dalam penglihatan apa? Yohanes di Pulau Patmos itu ada nggak berhubungan babi ini akan menjadi kerangka acuan orang kena hukum? Jadi yang penting di sini adalah ini kan perintah Allah ya, berisi nubuat. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang melakukan perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi artinya kalau ada perintah Allah di perjanjian lama yang kita perhatikan itu dan kita percaya Yesus adalah penyelamat, kan kesaksian Yesus ya, kita perhatikan Injil. Jadi dua hal utama perintah-perintah Allah ya. Kalau itu dilarang berarti jangan, kalau itu disuruh lakukan ya lakukan. Nah makanya Pak John, izin Pak John. Kita ada Pak Pendeta Victor ini, Pendeta Victor dari Surabaya, akhirnya turun tangan juga itu. Dari dulu saya undang-undang nggak bernaik. Pendeta Victor, selamat malam. Ya Pak Pastor. Pak Pastor Victor. Halo. Suara? Iya. Gimana? Mau menanggapi? Iya nih, sedikit menarik tadi pembahasannya mengenai makan babi atau tidak itu ya.
makan babi atau tidak makan babi. Tapi pertanyaan saya, siapa yang pernah makan babi? Saya Pak. Siapa? Immanuel. Makan ular, anjing katanya kan. Pak di Simalingkang. Di awak pernah Pak? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah makan babi? Immanuel, AKBP. Ya, like Manuel. Makan Iya. babi kah? Saya memakan babi. Nggak Saya dicokok pernah balik. makan daging babi Pak. Di pesta-pesta makan daging Daging babi Pak. babi. Ya, itu biar jelas gitu loh. Kalau makan babi Iya. digigit balik pasti itu. Iya kan? Iya. Makan iya, ular betul. pun digigit balik gitu kalau dimakan. Iya. Jadi, Saya makan ya, daging babi Pak. Iya, harus clear ya. Coba dulu Betul. dibaca di yang ini yang Yesaya 65 ya harusnya ya. Karena Yesaya 66 itu kan setelah ini ya. Keselamatan setelah sesudah hukuman kan gitu ya. Yesaya 65 ayat berapa Pak? Coba yang Yesaya 65 ayat 11 12 ya Pak, itu dibaca dulu. 11-12. Baru kita menyusul kepada latar belakangnya. Latar belakang orang-orang Dewa Gati ini kayak apa kan gitu ya. Oke, Yesaya 65 ayat 11. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Apa ini Pak? Silakan Pak. Dah. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut dan dibantai. Jelas ya? Itu kan ceritanya setelah ya bagaimana bangsa Israel itu setelah meninggalkan Tuhan, ya, mereka bergabung dengan bangsa-bangsa di sekitarnya yang menyembah dewa Gad dan menyembah dewa Meni. Nah, di dalam mereka mempersembahkan sesajen mereka, di tengah-tengahnya ada daging babi, ya, sebagai bentuk korban mereka kepada dewa-dewa mereka. Dan itulah yang diingatkan kembali oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel mengenai makan daging babi di kitab Yesaya 66 itu tadi, ya, di ayat 17 ya. Iya. Jadi korelasinya itu harus apa? Ketika kita menafsirkan, kita tidak bisa berdiri sendiri ya untuk menafsirkannya. Kita harus lihat dulu konteksnya kayak apa. Baru kita bisa melihat apa isi pokok pikiran dari penulis itu. Supaya kita tidak ambigu atau tidak terbang kemana-mana gitu loh. Jelas dasarnya dari situ. Sehingga Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel ya supaya tidak melakukan perilaku meninggalkan Tuhan yang kudus, bergabung dengan bangsa-bangsa di sekelilingnya dan menyembah dewa-dewa bangsa-bangsa di sekelilingnya itu. Itu maksudnya di situ. Jadi perkara yang sesungguhnya bukan makan dagingnya, tetapi perkara yang sesungguhnya itu adalah mempersembahkan korban yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mempersembahkan korban kepada ilah-ilah lain. Bukan masa ini sebenarnya bukan masalah daging aslinya, bukan, tapi masalah mempersembahkan korban kepada ilah lain. Apakah ayat itu ada berhubungan dengan nubuatan ke depan? Jelas. Ya, nubuatan itu jelas. Izin ya. sebentar, Bagi setiap Pak orang, bagi Pendeta kita dan sekarang, Bang ya, Immanuel. kalau kita misalnya nih, Pak Pendeta, ya, izin kita yang sebentar. sekarang ini nih, Pak Pendeta, Ya. Pak Pendeta, mohon maaf izin sebentar. korelasinya kepada kita sekarang misalnya, ya kan?
Ini TikTok kenapa sih? Kita sudah di dalam Kristus. Amin. Oh, Iya kan? ada suaranya nggak sih? Nah, setelah kita berada di dalam Kristus. Pak Pendeta, di Pak Pendeta, sekeliling kita mohon ini- izin Pak Pendeta sebentar, Pak Pak Pendeta. Victor, sinyalnya ini. Enggak, saya Di ingin sekeliling dapat. kita ini kan di sekeliling kita ini kan masih banyak bani-bani yang seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Enggak, pertanyaan Ketika kami kita- di sini, Pak Pendeta yang menyimak, mohon maaf, berdasarkan Bapak memaparkan barusan di Yesaya 66 itu, menurut Anda bahwa makan B2 di situ dibolehkan? Iya boleh, boleh lah, boleh. daging babi itu boleh. Oh, boleh, ternyata tidak, gitu. kita tidak memakannya sambil bagian dari persembahan kepada dewa-dewa yang lain. Ya, tidak mempersembahkan. Ya, Nggak boleh itu kalau sambil makan B2 tapi dikasih sama dewa, itu baru nggak boleh gitu maksud Anda ya? iya, itu yang nggak Oh. boleh. Bukan cuma daging babi sebenarnya. Berarti kalau begitu Pak, kalau begitu tidak ada larangan makan B2 bagi Bani Israel menurut Anda? Kalau sebenarnya sih enggak sih. Kalau menurut saya sih, ya ini Oh, jelas. menurut Anda. Tapi kan Jelas kita kalau menurut kitab kan dilarang kan? Menurut kitab dilarang, tapi menurut Pak Pendeta kan boleh-boleh saja kan gitu. Boleh-boleh saja lah menurut saya. Nah, ya ini bedanya gitu, versi kitab dengan versi pendapat pribadi. Saya izin kasih kesempatan dulu ke Pak John untuk menyampaikan poinnya bagaimana Pak John. Mohon maaf biar kita terjadi diskusi ya. Biar enak. Iya, biar interaksi. Iya, biar interaksi. Silakan. Interaksi. Iya. Ya, jadi kalau saya sih ke perjanjian baru juga, jangankan makan daging, ya, daging pun itu hewan pun dimerdekakan dari kebinasaan, ya. Kalau kita baca tulisan Paulus judulnya kemerdekaan Kristen, ya, di situ juga makhluk juga itu dibebaskan dari kebinasaan masuk pada kemuliaan anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu kalau sudah menjadi anak Allah jangan lagi kita binasakan hewan untuk dimakan. Nah, jadi kalau kita ke tulisan Paulus ya ada beberapa tulisan Paulus mengatakan begini. Ini hubungannya dengan menjadi batu sandungan. Di Roma 14 ayat 21 dikatakan, jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang lain yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Jadi jangankan haram tidak haram, daging ya. Ada juga Paulus mengatakan kalau daging sudah jadi batu sandungan untuk saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak makan daging lagi. Nah jadi kalau kita perhatikan ya tulisan Paulus justru mengarah ke lebih baik kita jadi vegetarian. Ya, kita tidak perlu makan daging supaya tidak ada menaruh sah kepada orang yang makan haram dan yang tidak haram, yang halal dan yang tidak halal. Nah, jadi ya di perjanjian baru saya diperkuat ya untuk baiklah kita tidak makan daging lagi. Ya, seperti Paulus katakan ikutlah aku sebagaimana aku mengikut Yesus. Jadi kalau Paulus mengambil keputusan untuk tidak makan daging lagi ya sebaiknya saya ikuti dia karena dia katakan aku mengikut Yesus. Jadi mengenai juga makanan Yesus kan di terjemahan Alkitab itu berbeda dengan bahasa Inggris ya. Immanuel makanannya adalah dadi dan madu di nubuatan. Serta di perjanjian baru diterjemahkan hanya diberikan ikan goreng. Yang tidak diterjemahkan itu yang tidak masuk di Alkitab bahasa Indonesia adalah honeycomb-nya ini. Yang ada hanya broiler fish ya. Kenapa sampai berbeda penterjemahan ke bahasa Inggris dan ke bahasa Indonesia? Sedangkan dinubuatkan makanan Immanuel adalah dadi dan madu. Dadi. Nah, itu honeycomb. Kalau itu di Alkitab hilang ini honeycomb ini yang bahasa Indonesia. Yang ada cuma makan ikan goreng. Nah, jadi saya pikir kalau kita itu vegetarian itu sama halnya dengan ketika Tuhan memerintahkan Adam untuk makan buah-buahan. Itu aslinya manusia makan buah-buah. Nah setelah mereka dikeluarkan dari Eden, mereka harus mengolah tanah, ditambahlah makanan itu dengan sayur-sayuran juga. Jadi izin makan daging pertama setelah pada zaman Nuh kehabisan makanan buah-buah dan tumbuh-tumbuhan diizinkan Tuhan makan yang daging.
Baik, terima kasih Pak John atas penyampaiannya. Di sini saya ada yang menarik sih yang disampaikan. Tapi kan tadi sudah kita dengar ya, bukan versi kitab tapi versi pendapatnya Pak Pendeta Victor tadi. Pertama, itulah saya sebagai muslim menyampaikan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Poinnya di sini adalah Allah berpesan kepada umat manusia, siapapun mereka ya, di sini menggunakan kata nas. Makanlah di bumi ini yang halal lagi baik. Jadi bukan hanya halal tetapi baik. Janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi ketika sesuatu sudah diharamkan oleh Tuhan, ya maka jangan ikuti. Karena setan itu memang musuh yang nyata bagi manusia, akan selalu berlawanan dengan hukum Tuhan. Nah, ini saya mendapatkan data-data yang menarik. Misal ketika membahas misal di imamat maupun di ulangan. Kan gitu ya, di imamat maupun di ulangan. Di situ kan dijelaskan juga imamat 11 atau ulangan 14 bahwa dijelaskan di sana hukum Tuhan, berarti kan untuk Bani Israel di sini. Apa yang dikatakan? Demikian juga babi, meskipun kukunya terbelah dua, tetapi tidak memamah biak, itu haram bagimu, janganlah memakan dagingnya ataupun menyentuh bangkainya. Ini setauku, ini hukum Tuhan yang berlaku bagi Bani Israel. Makanya tadi hukumannya ada. Yesaya itu kan pada dasarnya itu hukum dilarang, itu haram. Makanya tadi dikatakan pemakan B2 dan sebagainya, pemakan binatang-binatang yang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan, kan gitu. Jadi kalau kita lihat fakta dan data sampai sekarang ini, yang namanya kaum praktisi Torah dari Bani Israel, orang Yudaisme, tidak pernah menghalalkan B2. Itu nggak ada menghalalkan. Karena tertulis di dalam kitab mereka, itu haram hukumnya. Haram. Nah, jadi tadi kalau Pak Victor mengatakan maksudnya di situ adalah boleh halal, itu nggak bisa. Karena kitab ini masih dipegang dan masih diamalkan oleh orang-orang Yudaisme. Yang mereka adalah pemegang kitabnya dan mengamalkan hukum tersebut. Kan gitu. Itulah mungkin tadi yang saya pernah dengar juga Pak John menyampaikan, beginilah ketentuan Tuhan yang berlaku bahwa mereka yang memakan B2 itu, tikus dan binatang yang jijik, itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Terjadilah ada sekte dalam kekristenan kan disebut sebagai Advent hari ke-7, yang dimana dia tidak membatalkan hukum-hukum seperti itu, mengamalkan Sabat, yang namanya tertulis haram tidak boleh di dalam kitab perjanjian lama itu dia amalkan. Itulah yang masih diamalkan oleh Pak John. Itu yang aku tangkap dari perdiskusian ini. Hanya saya minta nanti ke depan mungkin kalau Pak Pendeta Victor menyampaikan sesuatu, karena ini ranahnya diskusi dan berbasis data, mohon maaf ketika tertulis tidak boleh, dilarang, haram, jangan katakan itu boleh. Itu kan namanya jadinya penipuan atau pembodohan publik, Pak. Nggak bisa kayak gitu, karena data terpampang, tertulis, dan itu diimani. Bagi yang mengimani kitab tersebut, yang kita lihat adalah kaum Yudaisme sampai sekarang, begitu. Terima kasih. Saya jawab ya. Oke, kita di imamat berapa tadi, bro? Tentang makan babi itu? Ada di imamat 11 itu ada. Di dalam ulangan juga ada. Mungkin dilanjut dulu, saya baca dulu ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi gitu Noel ya. Ya kamu kan masih kelas jemaat, jadi udah banyak nyimak aja lah. Iya. Gak usah kau berargumen. Izin. Karena Silakan. tadi Noel sempat bingung, Immanuel sempat bingung karena ada dalil Yesaya 65 nomor 11 sampai seterusnya. Coba kamu perhatikan Immanuel. Kalau saya berikan contoh, sebenarnya yang ada tertulis memakan babi itu di nomor 4 pasal 65. Nah, coba kamu renungkan sendiri lah. Sampai nomor 4 itu sudah jelas memakan daging babi. Betul nggak? Berserta dengan Yesaya 65 ayat berapa?
Nomor 1 sampai nomor 4 udah jelas itu. Nomor 1 sampai nomor, ini ada di tanganku ada Alkitab ini. Nomor 1 ini aku baca aja lah. Aku berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak bertanya kepadaku. Aku berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku berkata, aku ini aku. Ini aku. Kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang ayat 2. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada umat yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri. Ayat 3. Umat yang menyakiti hatiku terus-menerus di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa, dan membakar dupa di atas batu bata. 4. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang makan daging babi dan buah daging najis ada dalam kuali mereka. Nah, ini dia, betul, ada daging babi di sini ya, 4. Jadi keterangan dari pendeta tadi saya rasa memang ini adalah daging yang digunakan untuk persembahan bagi dewa-dewa. Jangan ku ambil itunya. Inilah orang Kristen kalau enggak hikmat itu. Jelas itu yang menyakitkan hatiku. Jadi orang-orang itu yang mengingkari perintah Tuhan. Astagfirullahaladzim, orang ini baca Bible gak hikmat sekali sih. Kayaknya oten. Ya, saya kembalikan Ustaz Alif, dimoderasi saya kan lagi. Masih makan dan ayo. Kalau saya ke Tuhan kau. Kan dito ya, kalau saya ke Lukas 16 ya, suatu kisah tentang orang yang di sana dikatakan pada mereka ada kitab Musa dan kitab para nabi. Ya, ngapain lagi Silasarus akan disuruh kembali ke bumi? Nah, sekalipun manusia yang bangkit dari antara orang mati meyakinkan mereka, mereka tidak akan percaya. Jadi artinya kitab-kitab Musa dan kitab para nabi sebenarnya tidak sukar dipahami. Jadi bacalah itu. Tidak harus orang di neraka mengingatkan kita. Jadi bayangkan Tuhan Yesus membuat suatu perumpamaan seperti itu, ya, tentang Lazarus dan orang kaya yang di neraka. Jadi kita yang masih hidup, ya, kita sudah punya kitab. Kita pahami baik-baik kitab yang kita miliki supaya kita tidak seperti orang yang bernasib di neraka sana. Kan Yesus, pada mereka ada kitab Musa dan kitab para nabi. Nah, apalagi yang akan kita cari? Sementara kitab-kitab itu sudah ada di tangan kita. Ya, kalau kita tidak lagi memahaminya dan akhirnya kita beragama tapi masuk neraka juga, ya bodohnya kita tidak memperhatikan isi kitab nabi-nabi ini. Itu aja dulu, udah kantuk saya. Oke, sudah? Ya. Ayo kembali ke imamat tadi itu, imamat 10 ayat 12 itu. Itu awal dari imamat 11 ya. Imamat 11 nomor 7 di situ ada tertulis Pak, kalau membahas tentang B2 itu. Iya, tapi itu kan kenapa bisa muncul tulisan seperti itu atau perintah seperti itu di imamat 7 itu? Ya. Itu dasarnya dari bagian imam dari korban. Imamat 10 ayat 12. Enggak, mungkin yang saya tangkap itu poinnya begini Pak Pendeta. Versi Yudaisme itu haram, versi Anda sebagai Kristen itu halal. Gitu mungkin ya poinnya ya.
Nah, di sini kan kita harus melihat apa sih yang menjadi poin dari pikiran penulis ini kan gitu ya. Iya, yang saya sampaikan kira-kira barusan itu bertentangan nggak dengan pemahaman Mbak Pendeta? Pak Makanya Pendeta kita tahu kan? jelaskan dulu. Kalau Iya, enggak dibilang gini. pertentangan atau tidak, kita kan lagi silang pendapat ini nih, ya kan? Iya. Kalau silang pendapat itu kan berarti kurang mix kan gitu ya. Sekarang kita dapatkan poinnya begini. Menurut Yudaisme yang pemegang praktisi Torah itu, buat mereka B2 itu haram. Pak Pendeta setuju? Ini fakta. Sebagian ini kan gini loh Pak. Aduh, Coba makanya kenapa? makanya kan gini dibaca. Atau saya izin tanya sama Pak John. Pak John, pertanyaan saya rasa sudah didengar. Menurut Pak John sepakat nggak dengan pertanyaan saya itu bahwa poinnya adalah dalam pemahaman praktisi Torah itu yang namanya B2 itu adalah haram? Mohon izin Pak John. Iya, memang haram babi. Jangankan babi, ada juga lele ya, lain-lain juga banyak haram. Itu dia. Tapi kan yang hanya tidak babi yang tidak juga. bersisik. Iya, kita poin ke satu Ya, poin ini kan ke di sini maksudnya. Tikus juga haram. Betul. Nah, inilah maksudku begitu Pak Pendeta Victor. Jadi biar kita ke poinnya saja kan daripada kita terlalu panjang. Di situ poinnya sudah jelas. Artinya dipahami bukan sudah menjadi pemahaman kita bersama, rahasia umum lah. Bahwa dalam pandangan Yudaisme sendiri yang memegang kitab Torah itu yang namanya B2 itu adalah haram. Itu udah clear, jelas. Nah, sekarang versi Anda Pak Pendeta sebagai Kristen mau mengatakan B2 itu halal, ya versi Anda gitu kan. Gitu aja Pak. Kan sikatnya begitu. Kita nggak perlu mendaur ulang, mempoles lagi kalimat-kalimat seperti apa. Kalau saya bilang versi saya, otomatis kan setidaknya saya memiliki dasar yang kuat sehingga saya bilang versi saya. Makanya saya tunjukkan dasarnya dari mana kan gitu ya. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Imamat tadi, Imamat 10 ayat 12, nah itu mengacu kepada ya, berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliasar dan Itamar anak-anak Harun yang tinggal itu. Ya. Anak-anak Harun itu adalah bagian dari imamat. Imam di bangsa Lewi. Ya. Jadi ya binatang-binatang yang perlu diharamkan atau tidak diharamkan itu ya, atau peraturan-peraturan untuk tentang korban-korban penghapus dosa itu memang diarahkan kepada mereka-mereka yang bertugas sebagai imam di mesbah pertemuan. Jadi seperti itu. Kita apakah itu diglobalisasi misalnya? Apakah itu nanti ikut di suku Dan? Apakah itu ikut di suku Manais? Bagi sebagian yang mengikuti Mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat Pak Pendeta saya potong. Sebenarnya ketika Pak Pendeta menyepakati saya rasa kita tidak akan panjang lebar, sudah cukup kita sama-sama paham. Kalau begitu saya izin ulang Pak, saya bacakan. Tapi memang saya yakin ini tidak berlaku untuk Anda. Imamat 11, pertama perikop, binatang yang haram dan yang tidak haram. Itu perikopnya. Dan ini masih legal dicetak dalam kitabnya orang-orang Kristen. Ini masih yang kita baca terjemahan yang dimiliki oleh pihak Kristen. Kalimat begini, lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel, begini, titik 2, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi, setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Ini tentang ketetapan Tuhan berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, Nabi Harun, agar disampaikan kepada mereka tentang binatang yang haram alias tidak boleh dimakan dan juga yang halal yang boleh dimakan. Nah, tadi satu poin yang boleh, yang tidak boleh juga sudah kita sebutkan di nomor 7. Jadi ini sebuah fakta, ini sebuah data yang tidak perlu kita perdebatkan lagi.
Makanya tadi saya sampaikan kepada Pak Pendeta, izin clue-nya saja kita bahas. Pada dasarnya memang itulah yang diharamkan di tengah Bani Israel, kaum Yahudi. Mereka mengamalkan sampai sekarang karena mereka mengamalkan kitab yang mereka imani sebagai Torah. Memang B2 itu haram bagi mereka. Itu udah clear. Nggak perlu kita poles-poles lagi. Nah, kalau Pak Pendeta punya pandangan itu boleh, itu halal, nah itu berarti versi Anda sebagai seorang Kristen. Memang Pak, kalau kita buka, yang membolehkan itu ketika kita buka dalil di Efesus 2 nomor 15 Pak. Semoga Bapak sering baca dalil ini. Apa di situ dikatakan berdasarkan suratnya Paulus ke Efesus, dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, baru itu dibatalkan. Belum lagi di Korintus juga ada kalimat segala sesuatu halal bagiku. Ada. Nah, jadi memang itu versi lain. Versi yang diajarkan setelah Yesus tidak ada dan yang dijadikan pedoman dan pegangan bagi Anda sebagai Kristen. Di sini cuma kita temukan letak perbedaannya saja antara Anda sebagai seorang Kristen dengan ajaran Yudaisme. Karena itu nggak bisa. Ketika ada praktisi Yudaisme di sini naik, Pak, diskusi, tetap prinsip ini haram, nggak boleh. Jadi Bapak nggak bisa mengatakan itu kan begini, itu kan nggak bisa gitu. Itu sudah jelas ya, kebenaran yang sudah mutlak, tidak perlu diperdebatkan. Begitu sih Pak Pendeta. Silakan, Pak Victor. Emmanuel. Aku rasa Ustadz Alif jadi nggak bisa begitu Ustadz Alif. Masa kau mengatakan sebuah mutlak terhadap kitab yang menjadi keimanan kami? Oh, nggak bisa. Kalau memang pernyataan begini, di dalam perjanjian baru sudah dikatakan yang menajiskan itu bukan yang masuk tetapi apa yang keluar. Yang berikutnya juga Paulus telah berkata juga, Petrus itu, penglihatan Petrus itu tentang makanan-makanan yang haram semua nih. Petrus nggak mau makan, tetapi apa dikatakan Tuhan kepada Petrus, apa yang kuhalalkan bagimu tidak boleh kau haramkan. Artinya yang terpapar dalam kain putih yang penglihatan Petrus itu, hewan-hewan haram ini sudah mengenai haram dan tidak haram hewan ini sudah dibatalkan. Begitu. Jadi kalau kau Oke. Berarti sebentar Noel. Tidak haram, nggak boleh kau berkata begitu. Sebentar dulu. Berarti Anda katakan sudah dibatalkan, sebelumnya diharamkan, betul? Versi Anda loh ini saya tanya, betul? Enggak, sebentar dulu. Iya, artinya di perjanjian lama itu memang mutlak hukumnya haram, betul? Betul. Diharamkan. Nah, itulah tadi yang saya sampaikan sama Pak Pendeta. Nggak perlu dipoles lagi agar kalimat ini menjadi halal. Sudah mutlak, saya bilang kebenaran yang sudah terpampang dengan nyata, bisa dipahami oleh siapapun, ini haram. Yang tertulis, makanya diamalkan oleh kaum Yudaisme bahwa mereka tidak makan B2 karena hukumnya haram. Tapi tadi Pak Pendeta kan mau memoles, saya bilang sudah cukup, nggak perlu diperpanjang. Kalau Anda mengatakan itu dipoles kalimatnya agar jadi halal, itu nggak bisa. Dan buktinya ada praktisinya mengamalkan sampai sekarang di situ. Nah, sekarang terkait dengan versi Anda Noel, ketika Anda katakan sudah dibatalkan, nah itu versi lain. Dulu pernah diharamkan, sekarang dibolehkan. Versi cerita Anda, versi Pak Pendeta tadi, enggak, itu tuh enggak haram, maksudnya tuh begini. Nah itu tadi versi Pak Pendeta, itulah yang saya bilang, saya rasa nggak bisa gitu Pak Pendeta, itu dipoles. Ya. Nah itu kan. Saya ini bukan pendeta ya, bukan pastor ya. Ya itu judul nama saya itu loh, ya. Iya, itulah tadi makanya aku bilang. Nah, di sini aja kita belum ketemu, belum selesai pemahaman Immanuel dengan Pak Pendeta Victor aja belum selesai. Tapi saya menilai jujur bahwa Immanuel jujur mengatakan memang hukumnya haram di perjanjian lama. Artinya tidak berlaku bagi kaum Bani Israel, itu haram. Tapi versi Immanuel sudah dihalalkan di perjanjian baru. Nah, saya jujur hargai pemahamanmu berdasarkan data seperti itu. Karena tadi Pak Pendeta mengatakan enggak, itu tuh maksudnya enggak boleh itu karena begini. Nah, itu saya bilang enggak bisa kayaknya kayak gitu karena memang Yahudi sudah selesai gitu. Pak Victor, mohon maaf lu Pak Victor pendeta atau tidak? Bukan.
Bukan, stop dulu Alif ya. Biar kita pelan-pelan dulu kita simak sebentar dulu. Pak Pitor, apakah Pak Pitor mau mengatakan bahwa di perjanjian lama pun sebenarnya babi itu tidak haram apabila tidak dipersembahkan bagi dewa-dewa? Apa begitu pemahaman Pak Pitor? Kalau menurut pemahaman saya sih seperti itu. Oh, pemahaman Bapak pribadi, ya kan? Oke. Udah kelar kan? Tepuk tangan. Iya. Noel ini nggak percaya, aku bilang di sini, makanya penafsirannya pun sudah berbeda. Saya hargai pemahamanmu Noel karena kamu jujur dengan data. Di situ mutlak kalimatnya haram. Saya bilang hargai karena memang begitu datanya. Inilah saya bilang tadi nggak kelar sama Pak Pendeta Victor ini. Saya bilang nggak perlu kita poles-poles lagi. Begitu. Kok malah nggak percaya sama aku lah. Bah. Kau ini. Jika kok Alek mengatakan Victor ini pendeta, seakan-akan dia mewakili skolar kekristenan. Padahal setelah aku konfirmasi dia bukan pendeta, sehingga pernyataan pribadi kan artinya kebenarannya pun berlaku untuk wilayah dia saja. Manuel, boleh saya sedikit ya? Silakan. Iya, ingat ya, ketika Yesus itu memasukkan roh jahat kepada babi-babi, ya, ada buku satu saya baca, alasannya kenapa, ya, karena Yesus juga tidak suka kalau orang Israel itu ya makan babi. Dia juga tidak suka kalau dapat untung ya dari menjual babi. Jadi orang yang melihara babi marah sekali kepada Yesus. Sehingga mereka menyuruh Yesus pergi, jangan di sini, karena mereka sangat dirugikan. Bayangkan ribuan babi masuk ke danau itu, ya, oleh karena Yesus mengusir roh jahat masuk ke babi-babi. Nah, jadi ada buku yang saya baca menjelaskan bahwa Yesus memang tidak suka kalau umatnya ini makan babi dan mendapat untung yang besar dari babi. Saudara bayangkan harga babi ya yang begitu mahal, untungnya banyak, ya. Bentar, jadi tidak peduli, dengar ya, Yesus tidak peduli dengan untung rugi mereka. Yesus tidak peduli dia diusir, tapi memang Yesus tidak suka kalau bangsa pilihannya ini yang tujuannya untuk menyelamatkan mereka itu makan babi dan dapat untung banyak dari barang haram itu. Ada poin yang belum kudapatkan dari keterangan Pak John. Apa keterkaitan antara masuknya Jadi gimana kita mau diskusi kan mereka aja belum akur gitu teman-teman. Ya silakan lanjut aja. Apa keterkaitan Pak John antara masuknya hewan-hewan ke dalam babi-babi itu dengan haramnya daging babi? Iya, tadi saya sudah katakan ya, ada buku yang saya baca, Yesus juga tidak suka kalau mereka mendapatkan untung dari jual babi dan makan babi juga dia tidak suka.